Berjumpa lagi dengan Albara. Kita lanjutkan cerita kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama. Jangan lupa share, like, komen dan subscribe. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 751 dibuka. Dion berdiri di kamar Amporae, sekarang berpakaian lengkap dan memandang ke langit melalui lubang besar yang sekarang menggantikan atap. Suasananya sungguh aneh, namun anehnya Dion merasa nyaman. Mungkin satu-satunya hal yang meresahkan dalam dirinya adalah darahnya yang hampir membakar pembuluh darahnya. Tapi, dia mengabaikan perasaan itu, sepenuhnya menekannya. Bukannya dia tidak ingin meminum Amporae saat ini juga, tapi dia hanya merasa ini bukan saat yang tepat. Dia sadar sepenuhnya bahwa Amporae tidak akan pernah menolak, tapi Dion juga tahu bahwa 2 hari tidak cukup untuk memperbaiki hubungan yang telah terkikis selama beberapa dekade. Berbalik ke belakang, Dion memperhatikan punggung Amporae yang memikat membungkus dirinya dengan sutra halus. Dia menyesali kenyataan bahwa rambut panjangnya menutupi pantat montoknya. Tapi dia juga senang dia tidak memiliki pandangan yang lebih merangsang, atau mungkin bahkan kekuatan kemauannya yang luar biasa akan hilang. Dion berjalan mendekat ketika dia menyadari betapa eratnya Amporae mengikat dadanya. Tangannya melingkari tubuh wanita itu, menghentikan proses yang menurutnya sangat menyakitkan. Kenapa dia harus melakukan hal seperti itu? Amporae terdiam, mengapa kamu menghentikanku? Dion tersenyum pada dirinya sendiri. Dia menghabiskan pagi hari bersama Amporae, mencoba yang terbaik untuk membuatnya berbicara tidak terlalu formal dengannya. Sepertinya itu berhasil. Kau menyakiti dirimu sendiri, itu sebabnya. Kehangatan memenuhi hati Amporae, tapi dia masih menggelengkan kepalanya. Itu etiket yang pantas. Saya tidak punya pilihan. Dion berpikir sejenak sebelum berjalan menghadapnya. Biarkan aku. Meskipun Amporae tidak mengerti maksud Dion, dia membiarkannya mencobanya. Namun, alih-alih mencoba mengikatnya, Dion langsung melepaskan ikatan di sekitar dadanya, menyebabkan 2 gundukan daging lembut yang indah dan tak terbatas jatuh ke pandangannya. Dion menggelengkan kepalanya untuk fokus. Melihat reaksinya, Amporae merasa bersyukur di dalam hatinya, tapi dia juga terkikik dalam hati sebelum menahan diri. Sejak kapan dia tertawa? Bertentangan dengan ekspektasi Amporae, Dion tidak berhenti di situ. Dia juga melanjutkan dengan melepas sutra yang membungkus pinggul dan paha Amporae. Dia menyadari bahwa mereka juga berusaha menyembunyikan kegemukan pantatnya. Dion menganggap ini lebih menghujat daripada pengikatan dada. Segera, Amporae berdiri telanjang dan bingung. Dia tersipu memikirkan mungkin Dion sudah berhenti menahan diri dan ingin membawanya ke sini. Sedikit antisipasi, namun juga selimut kekhawatiran mewarnai hatinya, meninggalkannya dengan perasaan sedikit gelisah namun menginginkan. Jantungnya berdetak semakin cepat saat Dion menangkupnya dan sedikit menopangnya di antara ibu jari dan jari telunjuknya. Tapi, jika pikiran Amporae tidak mengembara, dia akan menyadari ekspresi terfokus di wajah Dion. Erangan kecil keluar dari bibir Amporae saat ibu jari Dion tanpa sengaja tergelincir di puting merah jambunya. Namun, Dion sepertinya tidak bereaksi. Dia begitu fokus dalam mengendalikan impulsnya sehingga dia praktis menutup semua inderanya yang lain. Sesaat kemudian, Dion mengangguk pada dirinya sendiri, menyelesaikan perhitungannya dalam pikirannya. Dia menggenggam batu api aurora ungu emas sekali lagi, menyebabkan cahaya ungu menyilaukan memenuhi ruangan dan menyelimuti ruangan, dengan Amporae tertutup secara spesifik. Amporae tersentak dari kondisi fantasinya dan menemukan perasaan kain membungkus kulitnya, tapi entah bagaimana, itu terasa jauh lebih nyaman dan tidak terlalu membatasi dari biasanya. Ketika cahaya akhirnya memudar, Amporae menatap dirinya dengan takjub. Untuk membantunya melihat, Dion menjauh dari posisinya, membiarkan cermin di belakangnya terlihat olehnya. Pakaian dalam berenda merah yang memukau menutupi area penting dirinya, dan meskipun ini tidak konservatif sama sekali, dia jatuh cinta dengan desain dan nuansanya. Dion bahkan telah mengganti logam biasa yang tidak nyaman dengan kain fleksibel yang jauh lebih nyaman. Melihat Amporae menyukainya, Dion tersenyum, mengabaikan rasa lelahnya dan kembali menggunakan batu ungu emas itu. Tak lama kemudian, gaun merah cantik menutupi sosok Amporae. Itu longgar dan tidak membatasi, namun tetap mempertahankan suasana konservatisme yang dia tahu masih diinginkannya. Apakah tidak apa-apa? Tanya Dion. Tidak mempercayai suaranya, Amporae hanya bisa mengangguk. Sambil tersenyum, Dion mendekati sisinya, mengulurkan lengannya. Di masa depan, aku akan menunjukkanmu sesuatu yang lebih nyaman. Seringai menyebar di hati Dion, memikirkan tentang Amporae yang konservatif dan elegan yang mengenakan celana olahraga. Meskipun Dion berusaha mengabaikan rasa lelahnya, hal itu tetap menarik perhatian Amporae, menyebabkan rasa terima kasihnya semakin berkembang. Dia dengan senang hati menerima lengan Dion, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, dia tidak bisa menyembunyikan senyumnya. Saat mereka berjalan keluar, tidak mengherankan jika para wanita itu langsung tertarik dengan gaun baru Amporae. Pada akhirnya, Dion tidak punya pilihan selain berjanji akan membuatkan satu untuk masing-masingnya. Memiliki begitu banyak wanita sungguh melelahkan.
Terlepas dari pemikiran ini, Dion sebenarnya merasa cukup senang karena Amporae menempel di lengannya. Aura ratunya menyebabkan udara di sekitar mereka bergetar ketakutan. Itu membuat orang-orang yang mereka lewati menyadari bahwa tidak ada pria yang layak mendapatkan wanita seperti itu selain seorang raja. Untuk beberapa saat tersebut, Dion akhirnya mampu mengesampingkan Luna di dalam hatinya. Dia tidak melupakannya, dan cinta masih berkobar di hatinya. Tapi, apa yang bisa dia lakukan adalah mengabaikan kemungkinan pengkhianatannya untuk saat ini. Yang penting hanyalah kebahagiaan Amporae saat ini. Sama seperti itu, mereka berdua menuju ke bagian istana yang terpencil. Sudah waktunya untuk menghadapi para pengkhianat. Ketika Dion masuk dengan Amporae di lengannya, para menteri di ruang tahta tercengang. Sudah berapa lama kursi di dekat Dion benar-benar kosong? Mereka tidak dapat menghitung jumlah tahun. Meski begitu, banyak menteri yang mengungkapkan kebahagiaan yang tak terselubung dalam ekspresi mereka. Tampaknya raja mereka akhirnya tumbuh dewasa. Amporae sepertinya tidak memperhatikan tatapannya, tapi jantungnya berdebar-debar sepanjang waktu. Dia merasa bersyukur akhirnya bisa berada di sisi Dion. Fakta bahwa itu adalah sesuatu yang sangat penting hanya membuatnya merasa lebih baik. Sebenarnya adalah bahwa seorang selir tidak memiliki hak atas kehormatan seperti itu, tetapi fakta bahwa Dion mengabaikan aturan etiket yang jelas dan jelas membuat pendiriannya menjadi jelas. Mulai hari ini dan seterusnya, status Amporae tidak akan kalah dengan Luna. Dion duduk di singgasana tengah dengan Amporae tepat di sebelah kanannya. Dia tidak berbicara lama, sebaliknya, dia mengamati ruangan itu dalam diam. Berbeda dengan kemarin, dia mengenal semua orang di ruangan ini sekarang. Dan sangat jelas baginya bahwa ada 3 keluarga yang hilang. Datang setelah raja jelas merupakan tanda tidak hormat. Tetapi untuk saat ini, Dion tidak mengucapkan sepatah kata pun. Faktanya, karena suasana yang diciptakan auranya, tidak ada satu orang pun yang berani berbicara. Ruang tahta tetap sunyi senyap. 10 menit berlalu, lalu 30, lalu 1 jam. Dan tetap saja, tidak ada yang mengucapkan sepatah kata pun. Hati Amporae tidak bisa menahan rasa panas yang membara menyebar ke seluruh dadanya. Kehadiran Dion bahkan memaksa para formasi Dao di ruangan ini untuk tidak berani berbicara, bahkan bertanya ada apa. Sikapnya sekarang benar-benar berbeda dibandingkan saat mereka sendirian. Apakah rajanya selalu memiliki sisi seperti itu padanya? Terlepas dari pemikiran Amporae, bagaimana mungkin dia tidak memahami apa yang salah? Ada orang-orang yang hilang, dan yang paling memalukan baginya adalah salah satu dari mereka adalah ayahnya sendiri. Sedikit kemarahan muncul di hati Amporae sebelum dia tidak bisa hanya menghela nafas tanpa daya dan diam-diam. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti mengapa ayahnya memperlakukan raja mereka seperti ini? Namun, raja mereka saat ini sangat berbeda. Jika ayahnya terus bersikap seperti ini, hanya akan ada penghinaan dan kematian di masa depannya. Ada perasaan yang tak terlukiskan muncul dalam dirinya. Sesuatu yang memberitahunya bahwa tidak ada apapun yang mampu menghentikan momentum suaminya saat ini. Akhirnya, setelah hampir setengah jam, suara 3 pria tertawa memenuhi lorong menuju ruang singgasana. Tak lama kemudian, pintu ruang singgasana terbuka. Namun, berlawanan dengan sikap mereka sebelumnya, tawa para lelaki itu terhenti total, langsung tersangkut di tenggorokan mereka. Meskipun mereka mengira aula tersebut akan diisi dengan diskusi, dan kemungkinan akan memanas seperti biasanya, kenyataannya aula tersebut benar-benar sunyi, membuat mereka menjadi pusat perhatian. Meskipun ini adalah tujuan mereka sejak awal, keadaan yang terjadi sangat berbeda dari apa yang mereka bayangkan. Pria di tengah itu tinggi dan tampan, memiliki rambut panjang berwarna merah tua. Tidak diragukan lagi dia adalah ayah Amporae. Dilihat dari bagaimana dia adalah seorang ahli formasi Dao, dan masih bisa terlihat begitu muda, dia pasti baru saja menembus tahap baru atau sangat berbakat. Dilihat dari informasi Dion tentang dirinya, kemungkinan besar itu adalah yang pertama, meskipun ahli formasi Dao manapun memiliki bakat yang luar biasa. Dia dikenal sebagai Menteri Ahkeku. 2 pria lainnya memiliki aura di puncak alam surgawi dan sangat dekat dengan terobosan berikutnya jika mereka memutuskan untuk tidak meningkatkan tingkat kultivasi mereka. Mengingat usia mereka baru beberapa ribu tahun, mereka tidak hanya punya banyak waktu, tapi juga jauh lebih muda dari Menteri Ahkeku. Mereka dikenal sebagai Menteri Baria dan Menteri Jesus. Harus dikatakan, meskipun mereka semua adalah kepala keluarga, pengaturan pertemanan seperti itu sungguh aneh. Sedangkan Menteri Ahkeku adalah kakek Dion. Menteri Baria dan Menteri Jesus keduanya adalah pamannya. Perbedaan satu generasi di dunia persilatan terlalu besar untuk diabaikan. Dion memperhatikan keanehan ini tetapi tetap diam. Padahal, dia sudah lama memejamkan mata. Dia bahkan tidak bereaksi terhadap tawa atau terbukanya pintu ruang singgasana. Satu-satunya petunjuk bahwa dia masih berada di sini dan sangat sadar adalah dominasi auranya yang menyesakkan. Hati Menteri Ahkeku membeku melihat situasi tersebut. Tapi, ketika dia menyadari ada seseorang yang duduk di samping Dion, dan fakta bahwa orang itu adalah putrinya,
dia benar-benar tercengang. Dia tiba-tiba beralih dari situasi yang benar-benar memalukan, ke situasi lain yang dia tidak tahu bagaimana cara mengatasinya. Namun, rasa dingin di hatinya segera kembali. Apakah raja ini berpikir bahwa tindakan kosong seperti itu akan mengubah penderitaan selama puluhan tahun? Dia harus menyaksikan putrinya sendiri berani melewati penghinaan tanpa pernah mengucapkan sepatah kata pun keluhan. Bagaimana kemarahan dan frustrasi seperti itu bisa dihilangkan dengan begitu mudah? Namun, meski begitu, mata Menteri Ahkeku melembut ketika dia melihat Amporae. Dia jarang melihat putrinya sekarang, lagi pula, harem kekaisaran melarang laki-laki masuk. Sayangnya baginya, ini termasuk para ayah. Hati Amporae dipenuhi perasaan kompleks saat dia melihat mata ayahnya, tapi ekspresinya tetap tidak tergerak. Ketika seorang wanita menikah, sudah sewajarnya jika kesetiaannya berubah. Tidak peduli apa yang telah dilakukan Dion di masa lalu, dia tetap mencintainya. Dan dari pembicaraan mereka, dia bisa melihat rasa bersalah yang mendera hatinya selama ini dan beban berat yang membebani jiwanya. Yang penting baginya sekarang adalah dia berusaha, namun dia juga sangat sabar terhadapnya. Ada tugas-tugas tertentu yang diembannya sekarang, terlepas dari pikiran dan perasaannya, yang menjadi presiden. Dan, mengingat hatinya tidak sepenuhnya berada pada satu pihak atau pihak lain, itu hanya membuat keputusan yang jelas menjadi semakin jelas. Saat ini, Amporae bukanlah seorang putri, dia adalah seorang ratu dan istri seorang raja. Seorang raja yang baru saja tidak dihormati oleh rakyatnya. Sisi yang dia pilih sudah jelas baginya. Detik berikutnya, gelombang tekanan menjadi 2 kali lipat, tepat saat mata Dion akhirnya terbuka. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 752 masa depanmu. Saat ini, waktu seolah mengembun sepenuhnya di udara. Setiap orang yang hadir dapat merasakan setiap detik yang berlalu, seolah-olah setiap detik 10 kali lipat dari biasanya. Dion bukan tipe orang yang sering marah. Dan kalaupun dia melakukannya, dia jarang menunjukkannya. Bahkan ketika seluruh alam semesta mencoba menenggelamkan namanya dalam lumpur. Dia tertawa sebelum menunjukkan kepada mereka mengapa mereka bahkan tidak layak mengetahui siapa dia, apalagi berusaha menodai reputasinya. Dia berdiri tegak di atas seluruh generasi jenius yang baru memegangnya selama 2 tahun. Namun, ketika Dion memutuskan untuk menunjukkan kemarahannya, mereka yang menghadapinya akan membayar harga yang mahal. Dia masih belum lupa bagaimana dia bersumpah untuk menghancurkan planet Deimos, dan dia juga tidak menyadari bahwa Tao Aumen telah mencoba membantu Uidah mengambil alih alam semesta mereka. Dia mungkin membiarkannya pergi saat ini, tapi bukan berarti hal itu telah meninggalkan hatinya. Dia punya alasan sendiri untuk membiarkan Tao percaya bahwa dia telah menyembunyikan diri darinya, tetapi harus dikatakan bahwa dia telah menandatangani kontrak kematian. Menteri Ahkeku tidak berani membiarkan rasa dingin di hatinya menyebar. Dia merasa tidak berhak memiliki pemikiran seperti itu, bagaimana dia bisa melawan gunung ini? Hanya ada satu alasan mengapa Dion dapat menekan ahli formasi Dao seperti ini, berkah surga. Mengapa para ahli dapat memberikan tekanan yang tidak terlihat kepada mereka bahkan tanpa melepaskan budidaya mereka? Berkah surga. Namun, ada hal lain yang tumbuh di dalam diri Dion. Sama seperti persepsinya pada percobaan terakhir, percobaan ini sekali lagi meningkatkan sesuatu dalam dirinya. Orang mungkin bertanya-tanya mengapa jajaran menara epistemik diberi label seperti itu. Jawabannya sederhana. Kehadiran seorang pejuang bela diri memutuskan dalam uji coba ini. Apakah seseorang menjadi anggota bangsawan, atau melampaui semuanya dan menjadi dewa, semuanya memutuskan di sini. Pada percobaan pertama, Dion mulai memupuk mata yang melihat semuanya, mencapai tingkat persepsi yang bisa memandang dunia rendah dan membaca sesuka hati. Mata ini adalah seni bela diri, sesuatu yang hanya mengandalkan tubuh seseorang. Namun, hal seperti itu sangat sulit untuk dikembangkan, dan oleh karena itu, dipisahkan menjadi 7 tingkat landasan yang menentukan tingkat masa sebelumnya. Seorang prajurit bela diri yang baru memasuki level Fiskon pertama hanya akan mampu meningkatkan persepsinya dalam jarak itu. Namun, Dion kini memiliki kesempatan untuk mengembangkan persepsinya hingga mencapai level puncak dewa. Setiap level dibagi menjadi level 4. Awal, tengah, akhir dan puncak. Tingkatannya sendiri ditentukan berdasarkan gelar bangsawan. Fiskon, Earl, Markise, Duke, Raja, Kaisar dan Dewa. Untuk lulus uji coba pertama Fiskon, seseorang perlu melahirkan benih persepsi Fiskon. Namun, untuk bisa melewati ujian Tuhan yang pertama, seseorang membutuhkan benih persepsi Tuhan. Benih menentukan potensi, namun levelnya sendiri ditentukan oleh sistem peringkat lain. Benih persepsi Fiskon setara dengan setengah langkah persepsi Fiskon awal. Tapi, benih persepsi dewa setara dengan puncak persepsi Duke. Yang lebih menarik lagi, Dion benar-benar memecahkan rekor uji coba pertama. Mengetahui hal ini, bagaimana mungkin persepsinya berada pada persyaratan minimum? Tidak, persepsi Dion telah melampaui level raja. Saat ini, Dion menggunakan persepsi raja tahap akhir. Tidak heran mengapa aura rajanya begitu luar biasa.
Jika ini semua dikatakan, lalu seni bela diri apa yang saat ini dikembangkan Dion dalam uji coba kedua ini? Itu tidak lain adalah kehadiran. Uji coba ini bukan hanya tentang menggunakan palu terkuat. Ini tentang memahami keinginan rakyat Anda, menggerakkan kerajaan Anda bahkan ketika negara berada dalam posisi yang tidak menguntungkan, dan meredakan badai perang dan politik yang mengamuk. Dion sudah mengetahui hal ini, kemungkinan karena benih persepsinya yang telah terbangun. Karena itu, dia menganggap setiap tindakannya penting. Akan tiba suatu titik di mana mereka yang memiliki tingkat kultivasi dan kehadiran yang lebih rendah akan langsung berlutut di hadapannya, tidak berani bertarung. Itulah tujuan dari uji coba ini. Mengetahui apa yang sedang berkembang di Dion, tak heran para kepala keluarga ini merasakan tekanan. Tidak ada keraguan bahwa ahli formasi Dao manapun, atau bahkan beberapa makhluk surgawi akan memiliki setidaknya satu seni bela diri. Namun, tidak semua orang memiliki kemampuan untuk membina atau mengolahnya, dan kehadiran sangat sulit untuk dikembangkan. Banyak yang mencoba memalsukannya dengan menggunakan kultivasi mereka, tetapi hal seperti itu hanyalah keberanian palsu. Itu setara dengan seorang pria berotot yang bersedia melawan siapapun yang lebih lemah darinya tetapi berlari segera setelah dia melihat persaingan yang sebenarnya. Guru Agung Dion memiliki pemahaman yang kuat tentang fakta bahwa seringkali hal-hal tak berwujud itulah yang membentuk apa yang membentuk diri Anda di dalam yang tidak hanya menentukan tipe orang. Seperti apa Anda, tetapi juga jenis jalan yang akan Anda ambil di jalur perang. Oleh karena itu, meskipun beberapa uji coba memerlukan bakat bela diri, segmen besar lainnya memerlukan mental dan ketabahan yang tepat. Adapun mengapa dia melakukan ini, bahkan Dion tidak tahu sepenuhnya. Hanya guru besar dan orang-orang yang bersamanya yang tahu bahwa meskipun dia mengobrol santai dengan Dion, dia melihat perang yang tidak pernah berakhir di depannya. Perang yang hanya mereka yang siap yang bisa membantu. Dia tidak hanya membutuhkan sekutu yang kuat. Dia membutuhkan sekutu yang tidak bisa dipatahkan. Tanpa memahami alasannya, ketiga menteri itu melangkah maju. Para dewa puncak langsung berlutut, gemetar dan menerima kesalahan mereka. Mereka tidak bisa menggambarkan perasaan itu dengan sangat akurat. Tapi rasa takutlah yang menguasai hati mereka, rasa hormat dan rasa bersalah. Jika ada yang mengatakan rasa takut adalah suatu aspek, mereka sebagian benar, tapi lebih dari itu adalah rasa takut secara bersamaan. Dengan rasa tidak percaya bahwa mereka telah begitu kurang ajar di hadapan raja mereka. Namun Menteri Ahku tidak melakukan hal tersebut. Dapat dikatakan bahwa kombinasi dari dua menteri yang mengetahui bahwa Dion adalah raja mereka yang sah, dikombinasikan dengan usia mereka yang relatif muda dan fakta bahwa berkah surga Dion setara dengan ahli formasi Dao, mereka hampir tidak memiliki peluang. Mereka tahu bahwa mereka salah sejak awal, dan prestise Raja Klan Malaikat tertanam dalam di hati mereka, jadi mereka relatif mudah untuk ditangani. Masalahnya, berkah surga Menteri Ahku juga berasal dari ahli formasi Dao. Selain itu, dia punya alasan kuat untuk membenci raja, sementara kedua pengikutnya hanya melakukannya demi keuntungan kecil. Selain itu, budidayanya sendiri dapat menahan kehadiran Dion yang sedang berkembang. Seorang ahli formasi Dao yang cukup kuat bahkan bisa melawan dan kehadiran tingkat kaisar jika dipaksa melakukannya. Namun, keuntungannya adalah mereka harus mengalihkan sebagian kekuatan mereka untuk melakukannya. Konon, Dion bahkan belum mendapatkan kehadiran tingkat raja. Saat ini, dia masih dalam peringkat bangsawan normal, meskipun dia terus meningkat. Dia saat ini dapat dianggap sebagai peak marquis in presence. Sebenarnya Dion sudah lama memupuk kehadiran. Ayahnya sendiri telah mengajarinya tanpa memahami bahwa itu adalah salah satu hal tersulit yang bahkan dipelajari oleh pejuang bela diri berbakat sekalipun. Alasan mengapa orang-orang seperti Jenderal Mache bisa membuat Madeline dan Ri merasa takut adalah karena dia telah mengembangkan kehadiran. Di alam fana, untuk menjadi pejabat yang luar biasa, diperlukan kehadiran tingkat mulia. Jadi, bahkan ketika Dion belum berkultivasi, dia sudah memiliki kehadiran tingkat Viscount. Pada turnamen dunia, itu sudah menembus level Earl. Setelah dia menghadapi hidup dan mati, itu telah menembus level Markis. Kita dapat melihat betapa sulitnya mengembangkan kehadiran. Bagaimanapun, Dion menghadapi ahli formasi Dao di tingkat formasi Meridian, dan hanya meningkat satu tahap. Kamu telah berubah, rajaku. Menteri Ahku membungkuk sedikit, berusaha menghindari tarikannya menatap putrinya. Dia sudah lama menginginkan ini untuknya sehingga dia tidak mengerti bagaimana dia harus bertindak sekarang. Meskipun kelihatannya seperti itu, sikap membungkuk kecil yang dilakukan Ahku ini sebenarnya tidak menunjukkan rasa tidak hormat. Sebagai seorang menteri dengan tingkat tertinggi, ini hanya sekedar rasa hormat yang harus dia tunjukkan kepada raja. Ini mungkin tampak seperti isyarat kecil, setidaknya ini adalah sesuatu untuk menggerakkan mereka ke arah yang benar. Sekarang, hanya reaksi Dion yang tersisa. Dion melirik diam-diam ke arah menterinya ini. Menariknya, dia tidak kedinginan atau marah. Gelombang kemarahan yang mereka rasakan tadi sepertinya menghilang menjadi asap. Mereka sudah terbiasa dengan raja mereka yang menahan diri,
Lagi pula, ini bukan pertama kalinya mereka bertiga sengaja terlambat menghadiri pertemuan. Namun, hal ini tampaknya tidak hanya sekedar menahan diri. Sepertinya raja mereka telah memutuskan bahwa sekarang bukanlah waktu yang tepat. Dia mengalihkan pandangannya dari mereka, seolah-olah berkata, aku akan mengurusmu nanti. Bawa masuk para pengkhianat. Mata ketiga menteri itu terbelalak. Pengkhianat. Mereka mengira ini seharusnya pertemuan perang biasa, mereka tidak tahu apapun tentang para pengkhianat ini. Bagaimana mungkin mereka, sebagai menteri kelas atas yang mendekati puncak masyarakat ini, tidak mengetahui apapun tentang langkah besar yang dilakukan raja? Keringat dingin tidak hanya membasahi punggung mereka, tetapi beberapa menteri lain di pengadilan. Perbedaan tajam antara sikap mereka dan sikap orang lain hanya berarti satu hal ini dilakukan dengan sengaja oleh raja mereka. Ketika Dion meminta laporan rinci hari itu dan menerapkan semua undang-undang tersebut, dia tidak mengatakan sepatah kata pun tentang pengkhianat. Apa yang dia katakan dengan sangat jelas adalah, ketika mereka mencoba menghindari jam malam, biarkan saja. Baru setelah itu dia memberi perintah untuk menangkap beberapa dari mereka dan hanya melalui orang-orang yang dia nilai dapat dipercaya. Jika dia memberikan tugas ini kepada calon pengkhianat, bukankah mereka akan memastikan untuk menangkap hanya mereka yang tidak tahu apa-apa? Jika itu masalahnya, bukankah Dion akan berada di sumur yang lebih dalam? Dia tidak akan punya kartu. Sedikit kepercayaan dari banyak menteri dan rakyatnya, sambil menghadapi jutaan tentara. Tindakan yang tampaknya sederhana ini membuat para menterinya gemetar. Bahkan mereka yang mengetahui para pengkhianat itu gemetar ketika mereka melihat wajah pucat beberapa orang di sekitar mereka. Semua ini berarti satu hal sederhana, raja mereka telah memutuskan untuk tidak mempercayai mereka lagi. Fakta bahwa 3 orang di depannya sekarang memiliki wajah paling pucat memberitahu semua orang semua yang perlu mereka ketahui. Darah terus mengalir dari wajah mereka ketika 8 penjahat dengan rantai yang kuat diseret masuk, dengan pakaian kotor dan compang camping, berlumuran darah dan dipukuli. Pesannya jelas, ini adalah masa depanmu jika kamu terus menentangku. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 753 mengapa? Duduk. Suara Dion memenuhi aula, jelas mengacu pada 3 menteri sebelumnya. Dalam satu gerakan, Dion telah menghancurkan semangat orang-orang yang ingin melawannya. Kalau yang dipilih hanya 3 menteri saja, itu satu hal. Lagi pula, apa yang mengesankan dari melihat tindakan mereka? Mereka selalu terlambat dan tidak sopan. Jelas sekali untuk memilih mereka. Namun, faktanya ada orang lain, dan menilai dari reaksi mereka, itu menceritakan kisah yang sangat berbeda. Itu berarti raja mereka telah mengetahui gerakan halus mereka. Ini adalah kesempatan terakhir mereka, dan mereka mengetahuinya. Kekuasaan seorang raja tidak terbatas pada dirinya sendiri, namun ditemukan dalam lingkup kendali yang dimilikinya. Dion memahami hal ini, karena itu dia tidak perlu menekan orang-orang ini dengan budidayanya sendiri. Yang harus dia lakukan hanyalah menggunakan otoritasnya sebagai raja. Dan saat dia melakukannya, gelombang tekanan di dalam ruangan menjadi 2 kali lipat lagi. Kehadiran Dion telah menembus level duke. Beberapa saat kemudian, 8 pengganggu itu dibaringkan di kaki tangga menuju singgasana tempat Dion dan Amporae berada. Dion dan para menteri diam-diam mengamati para pelacur sementara mereka yang pada dasarnya dipanggil oleh rajanya mencoba yang terbaik untuk mendapatkan kembali ketenangan mereka. Dari apa yang mereka lihat, 4 dari 8 orang tersebut adalah pedagang, dan dilihat dari luka-luka mereka, mereka diperlakukan jauh lebih baik. Ini karena Dion mempertimbangkan fakta bahwa penghinaan mereka mungkin tidak terjadi. Di dunia fana, perusahaan biasanya mendapat keuntungan dari perang, tapi bukan itu saja perusahaan. Demikian pula, perang jelas merugikan para pedagang ini. Mereka kemungkinan besar menjual barang-barang mewah yang sama sekali tidak berguna saat ini. Siapa yang membutuhkan bulu dan permata ketika nyawa mereka dipertaruhkan? Namun, ada pedagang kelima yang membutuhkan waktu lebih lama untuk mengenal mereka. Dan itu hanya karena wajahnya yang berlumuran darah. Dia hampir cacat total. Pada titik ini, jelas bahwa Dion memutuskan perlakuan terhadap para pelaku kejahatan ini berdasarkan serangkaian aturan. Apa aturannya? Para menteri hanya bisa menebak-nebak. Pertama, mereka benar tentang 4 pedagang pertama yang merupakan penjajah barang mewah. Hal ini memperkecil kemungkinan bahwa pengkhianatan mereka merupakan perlawanan terhadap klan mereka. Meski begitu, tentu saja ini tidak cukup bagi Dion untuk mempercayai mereka. Pertama, terlepas dari pemotongannya, dia tetap memperlakukan mereka sebagai tahanan. Kedua, mereka melarikan diri dengan membawa barang-barang mewah. Hal ini membuat motif mereka lebih dapat diterima, meski tetap dapat dihukum. Kedua, ketika para menteri akhirnya mengenali pedagang kelima, rasa dingin melanda hati mereka. Pedagang ini adalah orang pertama yang diizinkan masuk ke desa mereka dan banyak menteri di sini untuk menghormatinya. Bahkan, ia diundang ke banyak acara penting. Setelah kematian mantan raja, satu hal yang berhasil dihargai oleh para menteri tentang raja mereka adalah kenyataan bahwa ia membangun perekonomian klan kecil mereka dengan sangat baik.
Dia memanfaatkan kemampuan aliran spiritual mereka untuk menghasilkan batu langka dan menguasai pasar milik mereka sendiri, namun dia juga memfasilitasi perdagangan antar klan. Sebagian besar dari hal ini karena dia ingin Ratu Luna merasa lebih betah, jadi dia mencoba yang terbaik untuk merefleksikan pengalamannya di sini. Namun meskipun ada sedikit kepahitan yang ditimbulkannya, hal itu masih menyimpan kebaikan di dalamnya. Ini adalah salah satu dari sedikit titik terang dalam pemerintahannya. Sayangnya, tampaknya pedagang pertama yang mereka izinkan masuk, yang banyak di antara mereka sebut sebagai teman dan bahkan membicarakan masalah rahasia, sebenarnya adalah mata-mata yang ditanamkan sejak awal. Bagaimana mungkin hati mereka tidak menjadi dingin? Seberapa dalamkah skema klan Dewa Kerajaan Bulan? Sangat jelas bagi mereka bahwa seorang pedagang memang memiliki penyamaran terbaik. Mereka bisa dengan bebas masuk dan keluar klan, dan hanya perlu menjalani pemeriksaan minimal di gerbang. Mengingat apa yang sebenarnya mereka hadapi tersembunyi dalam pikiran mereka. Bagaimana hal itu bisa diperiksa? Dengan mengetahui bahwa Merchant Brinsop adalah seorang pengkhianat. Dion segera mengetahui bahwa klan Bulan memiliki pengetahuan penuh tidak hanya tentang kekuatan dan jumlah militer mereka, tetapi juga perlengkapan mereka. Bagaimanapun, dia bertanggung jawab menangani hal-hal seperti itu. Meskipun klan Bulan memiliki banyak pandai besi senjata, mereka dilarang oleh nenek moyang mereka untuk menggali sumber daya tanah mereka. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa inovasi baru raja mereka diterima dengan baik. Dia membiarkan logam dan mineral berharga yang belum pernah dilihat klan malaikat selama jutaan tahun kembali ke masyarakat mereka. Sayangnya, dengan setiap pesanan logam mulia dalam jumlah besar yang cocok untuk pembuatan senjata yang dibuat oleh keluarga malaikat kerajaan, semakin mudah bagi musuh mereka untuk menghitung jenis senjata apa yang mereka gunakan. Hal ini terutama terjadi karena Merchant Brinsop mempunyai banyak urusan pribadi dengan pembuat senjata. Sebenarnya pengintai tadi malam hampir melepaskannya. Lagi pula, Dion memerintahkan sejumlah pelarian untuk ditangkap. Pengintai yang ditugaskan di daerah Brinsop kebetulan ditugaskan untuk mengawasi dan bukan menangkap. Namun, karena perangkat komunikasi Dion dan fakta bahwa dia telah mempelajari semua orang di desa secara menyeluruh melalui laporannya, dia dapat mengatur penyergapan yang tepat. Dion segera membuat catatan mental untuk memeriksa setiap senjata sebelum perang. Skenario terburuknya, mereka harus memulai dari awal. Tiba-tiba, persepsi Dion menangkap sesuatu yang aneh. Dia tiba-tiba berdiri, tindakannya menarik perhatian seluruh aula. Apakah aku benar-benar beruntung? Jika dia berhasil lolos, keringat dingin membasahi punggung Dion. Dia akhirnya menyadari kelemahan dalam rencana untuk membiarkan beberapa orang melarikan diri. Jika dia tidak cukup beruntung karena orang ini bisa ditangkap, siapa yang tahu bencana macam apa yang akan terjadi? Sosok Dion melintas ke arah para penjaga. Jantung Amporae tersangkut di dadanya, terluka dan dirantai atau tidak, banyak dari pengkhianat ini berada di luar kekuatan Dion. Dia terlalu ceroboh. Batu api aurora di leher Dion meraung hidup saat dia menangkap seorang pencuri yang tampaknya telah mereka abaikan sekarang. Kepanikan membanjiri mata si pengkhianat. Dia tidak bisa tidak berpikir, bagaimana? Dion tidak menjawab. Dia tidak perlu melakukannya. Persepsinya telah berkembang ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Teknik penyamaran ini hampir sempurna, dan entah bagaimana dipertahankan melalui pemukulan. Satu-satunya penjelasan adalah bahwa itu bukanlah sebuah teknik yang sama sekali, melainkan sebuah pil yang mampu mengubah penampilan seseorang. Api aurora menghanguskan bagian dalam pelaku itu, menyebabkan dia berteriak ngeri. Keringat dingin para menteri yang dipilih kembali muncul dengan kekuatan penuh, masing-masing membayangkan bahwa dialah mereka. Tapi, pada saat berikutnya, guncangan keras mengguncang ruangan. Bahkan Dion mau tidak mau melebarkan matanya saat kesulitan mewarnai wajahnya. Kapan dia pernah begitu bingung? Perasaan ini hampir asing baginya. Dia mungkin tidak tahu apa-apa tentang sesuatu. Dia tidak bisa mengetahui sesuatu. Tapi kebingungan, dia tidak bisa disalahkan. Saat efek pil dibakar dengan kejam oleh Dion, penampilan penjahat itu perlahan mulai berubah. Pengkhianat ini tidak lain adalah ayah dari kematian Michael. Menteri Brodaya. Tidak ada keraguan bahwa ini berarti Menteri Brodaya yang saat ini berada di tribun di samping rekan-rekan menterinya. Yang benar-benar pucat pasi, adalah pengganti palsu. Tapi, kalau begitu, kenapa Menteri Brodaya yang sebenarnya ikut terlibat? Kenapa dia bertahan dari klan yang menyerahkan nyawanya untuk dilindungi? Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 754 terlalu mudah. Ruang tahta sunyi. Atau, bisa saja terjadi kalau bukan karena teriakan Menteri Brodaya. Ini hanya berhasil mengirimkan keringat dingin lagi ke punggung orang-orang yang dipilih Dion. Siapa yang pernah mendengar tentang orang suci yang menyebabkan ahli formasi Dao berteriak seperti ini? Sebenarnya api aurora sangat mudah berubah dan berbahaya. Baru setelah Guru Agung Dion mereka berhasil dikuasai. Namun, itu hanya berhasil jika kekuatan api yang mereka miliki terkait erat dengan jiwa Anda. Ini, tentu saja, adalah sesuatu yang dipelajari lelaki tua itu setelah ratusan ribu
Percobaan bertahun-tahun. Seperti yang Anda duga, ini juga merupakan salah satu persyaratan untuk menciptakan teknik yang menyatu dengan kehendak alam semesta dan dapat diwariskan. Guru besar Dion telah mengambil bahan alami dan menjinakkannya, sehingga membuatnya jinak. Meski begitu, tidak heran mengapa lelaki tua itu mengatakan tekniknya tidak sempurna. Tekniknya setara dengan menjinakkan hewan liar. Di permukaan, hal ini tampak seperti ide yang bagus. Namun jika Anda membuang hewan tersebut kembali ke alam liar, mereka akan berada dalam posisi yang sangat dirugikan. Meskipun Anda memperoleh sesuatu, itu adalah produk yang lebih rendah dan jauh lebih lemah. Inilah mengapa guru besar Dion mengatakan bahwa, dalam banyak hal, Aurora sebenarnya menahan jiwa Dion. Namun, Dion tidak memiliki pemikiran untuk meningkatkan Aurora meskipun telah menyimpulkan hal ini. Bagaimana mungkin dia tidak mengetahuinya setelah melihat bentuk asli apinya? Masalahnya adalah itu terlalu berbahaya dan jiwanya terlalu rapuh. Seseorang bahkan tidak bisa menyerang secara langsung dengan jiwanya, bahkan ketika menghadapi lawan yang jauh lebih lemah, tanpa takut terluka parah. Lalu bagaimana Anda bisa, dalam keadaan sadar, meletakkan nyala api yang mudah terbakar dan ganas di dekatnya? Bukankah kamu meminta untuk mati? Menyadari hal ini, Dion menempatkan gagasan itu di benaknya. Mungkin di masa depan dia akan menemukan cara. Tapi, untuk saat ini, guru agungnya benar dalam menjinakkan api tersebut. Kenapa kamu? Alis Dion berkerut sambil memegang leher Menteri Brodaya. Tiba-tiba, di tengah teriakannya, cahaya berbahaya muncul di mata Menteri Brodaya. Kebencian, kemarahan, penyesalan, semuanya berputar-putar di dalam. Jantung Amporae berdebar kencang, dia tahu terlalu berbahaya bagi Dion untuk mendekat. Bagaimana dia bisa cukup cepat untuk membantunya sekarang? Persepsi Dion segera menangkap niat membunuh. Namun, dia tidak panik. Bukankah dia pernah menghadapi rintangan seperti ini sebelumnya? Hanya saja kali ini berbeda. Kali ini, dia memegang kendali. Kehadirannya melemahkan hatinya dan memaksanya untuk tetap tenang. Hanya sepersekian detik sejak dia mendeteksi niat pengkhianat menteri ini, tapi dia punya lebih banyak waktu untuk bekerja daripada kebanyakan orang. Seperti yang Dion putuskan pada percobaan pertama, jika tubuhnya tidak cukup cepat untuk bereaksi, yang dia butuhkan bukan hanya reaksi yang lebih cepat, tetapi juga prediksi. Suami, suara Amporae terdengar, tapi Dion sudah mulai bergerak. Kesalahan pertama Menteri Brodaya adalah berpura-pura lemah dan membiarkan api Aurora masuk ke dalam tubuhnya. Sekarang setelah dia melakukannya, dia akan tunduk pada keinginan Dion sekarang. Dalam sekejap, api Aurora beralih dari darah di pembuluh darah Menteri Brodaya dan mendorong dirinya menuju meridiannya. Mata Menteri Brodaya membelalak saat menyadari apa yang terjadi, namun sudah terlambat. Dia telah membiarkan seekor harimau masuk ke rumahnya. Api emas yang mengamuk menyerbu meridian yang dulunya dipenuhi energi misterius, benar-benar mengganggu aliran energi. Itu menghentikan Menteri Brodaya selama setengah detik, dan hanya itu yang dibutuhkan Dion. Sepasang sayap hitam dan putih kembar yang megah muncul dari punggung Dion saat dia menembak ke belakang. Beberapa saat kemudian, 3 menteri melompat ke depan dan menahan amukan Brodaya. Dari awal hingga akhir, dia tidak pernah mendapat kesempatan menyerang. Dion menyeringai pada dirinya sendiri ketika dia menyadari ketiga menteri yang pindah adalah 3 menteri yang dia panggil. Tampaknya mereka sangat ingin membuktikan kesetiaan mereka. Meskipun Dion tampak fokus untuk menyelamatkan dirinya sendiri, dia sebenarnya telah memeriksa ruangan itu. Mereka yang berkhianat kemungkinan besar tahu kalau Brodaya juga salah satunya, bukan? Kalau begitu, mengapa mereka bergerak untuk membantu? Jika raja meninggal, itu lebih baik bagi mereka. Setelah pemeriksaannya, Dion pura-pura tidak memperhatikan apapun. Tampaknya babak permainan mulia ini semakin menarik. Kamu berani sekali menyerang raja di hadapan kami. Pukulan dan tendangan melayang ke arah Menteri Brodaya. Tentu saja mereka ditahan. Meski begitu, itu tidak terlalu signifikan. Bagaimanapun, sebagai ahli formasi Dao, dia cukup tangguh. Amporae meletakkan tangan kecilnya di dadanya, mengambil napas dalam-dalam untuk menenangkan napasnya. Itu terlalu berbahaya. Namun, pada saat ini, aula itu sangat sepi. Ketika Amporae menyadarinya, matanya juga melebar karena terkejut. Tanpa kecuali, setiap orang di ruangan ini tidak bisa mengalihkan pandangan dari Dion. Dalam hati, Dion mengangkat alisnya. Apakah ada sesuatu di wajahku? Atau karena mereka terkejut aku menghindari percobaan serangan ahli formasi Dao? Saat dia memikirkan itu, persepsi Dion menemukan sesuatu yang aneh. Mereka tidak melihatnya. Atau, lebih tepatnya, mereka melihat sayapnya? Kalau dipikir-pikir ini memang pertama kalinya dia menggunakan sayapnya di depan umum. Terakhir kali dia melakukannya, adalah di tengah malam di taman pribadi miliknya dan Luna. Saat itu, bahkan Luna belum melihatnya lepas landas sejak dia berada di dalam kamar. Bidang penglihatannya tidak akan menangkap hal itu. Detak jantung Amporae bertambah cepat. Kemilau sayap suaminya begitu suci, namun entah kenapa juga begitu jahat. Dia merasakan garis keturunannya bergetar di bawah kehadirannya.
Tapi, masalahnya adalah indranya tajam. Penindasan ini bukan berasal dari garis keturunan Dion, melainkan dari sesuatu yang lain. Semua ahli memikirkan hal yang sama. Jika mereka tidak berada di sini untuk menyaksikan Dion tumbuh dewasa, mereka hampir tidak akan percaya bahwa dia adalah anggota klan mereka sama sekali. Entah bagaimana, saat naga petir emas itu jatuh, batas antara kenyataan dan fantasi menjadi kabur. Baru kemarin, Dion dikenal sebagai anak ajaib dari garis keturunan malaikat dan memiliki warisan paling murni selama ratusan ribu tahun. Namun, pada saat itu, ceritanya berubah. Itu adalah perubahan yang sama sekali tidak terlihat. Bagi orang-orang pada masa ini, segalanya selalu seperti ini. Sayangnya, hal itu menimbulkan lebih banyak masalah bagi Dion. Alasannya sederhana, mereka belum merasakan kekuatan garis keturunan dari Dion. Jadi bagaimana mereka bisa menerima raja dengan kelemahan seperti itu? Pada saat itu, bukan hanya kepemimpinan Dion yang dipertanyakan, tetapi juga haknya untuk memimpin. Cukuplah untuk mengatakan bahwa kedua menteri yang membungkuk kepadanya melakukan hal itu bukan hanya karena kehadirannya, tetapi juga karena warisan klan malaikat. Ini adalah sesuatu yang Dion tidak tahu sama sekali. Baginya, ini hanyalah adaptasi dari uji coba. Masuk akal jika siapapun yang mengikuti persidangan akan mendapat masalah, dan dia hanya berasumsi bahwa ini adalah salah satunya. Tapi, semua itu tidak penting. Dion tampaknya telah mendapatkan keuntungan lain. Raja, para menteri berdiri. Sayap malaikat meledak dari punggung mereka, memenuhi ruangan dengan tekanan yang membuat para pengkhianat gemetar. Menteri Brodaya akhirnya melihat hal ini dan keengganan serta penyesalan memenuhi matanya. Dia merasa tersungkur, tidak mau menopang dirinya sendiri untuk melihat ke atas. Suara keras saat berlutut memenuhi ruangan. Bahkan Amporae merasa perlu melakukan hal itu, tetapi kata-kata Dion bergema di telinganya, jadi dia menahan diri untuk tidak melakukannya. Dia mengerti bahwa itu tidak pantas dilakukan. Dion diam-diam mendarat di lantai, menarik kembali sayapnya sebelum melihat sekeliling. Itu adalah pemandangan yang sangat megah. Beberapa tetua memiliki sayap putih. Yang lain mempunyai sayap hitam. Beberapa menteri yang lebih berkuasa bahkan mengalami sedikit mutasi. Misalnya, sayap hitam ayah Amporae memudar menjadi merah di ujungnya, memberikan kesan menyeramkan. Sungguh mengejutkan melihat pria itu berlutut. Apakah sayapnya benar-benar menarik? Ketika Dion mengingat kembali, dia tahu bahwa jiwanya bertanggung jawab atas sayapnya, bukan garis keturunannya. Namun, yang juga dia pahami adalah bahwa dunia persilatan tidak sesederhana itu. Misalnya, Elvin Thomas kuno secara teknis menghasilkan manifestasi jiwa tertentu, namun tidak sesederhana itu. Bukan, Elvin Thomas kuno mengharuskan Dion untuk mengolah tubuh untuk mewujudkan manifestasi kuno tertentu. Faktanya, jika bukan karena Dion menyadari bahwa melakukan ini konyol ketika dia memiliki esensi darah yang begitu banyak di dalam dirinya, dia pasti sudah mengembangkan tubuh Elvin. Dengan menggunakan logika ini, jelas bahwa garis keturunan dapat menyebabkan manifestasi. Jadi, mengapa hal sebaliknya tidak mungkin terjadi? Saat Dion memanifestasikan manifestasi humanoidnya, itu menyebabkan dia kesakitan yang tak ada habisnya, tetapi itu juga mengukir tato putih, hitam dan emas di punggungnya. Dari warna-warna itu, sayapnya sudah dengan jelas mewujudkan dua warna pertama, tapi saat ini tidak ada tanda-tanda emas. Dion hanya tahu sedikit tentang malaikat. Pengetahuannya terbatas pada apa yang diketahui tuannya, dan bahkan dia hanya menyadari bahwa itu adalah batas evolusi manusia. Jika alam semesta manusia yang diciptakan mempunyai potensi besar, maka setelah beberapa puluh miliar tahun, mereka akan mulai melahirkan malaikat. Tentu saja, tidak semua alam semesta ditakdirkan untuk hal ini. Tetapi alam semesta yang memiliki kemurnian energi gamma yang relatif lebih tinggi pada akhirnya akan memperoleh berkah surga yang cukup untuk hal seperti itu. Tapi, masalahnya adalah alam semesta tempat Dion berasal masih terlalu muda untuk menghasilkan malaikat. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 755 berubah. Dion juga menyadari hal ini. Dia tahu bahwa dibutuhkan waktu lebih lama untuk menghasilkan alam semesta dibandingkan jangka waktu hidup alam semestanya. Selain itu, ada perbedaan lain antara dia dan klan malaikat ini. Meskipun ada beberapa mutasi, tidak ada yang sedrastis mutasi Dion. Sebagian besar mutasi terjadi pada sedikit perubahan warna dengan menggunakan warna putih dan hitam sebagai dasar, seperti ayah Amporae dan warna merahnya. Namun, Dion memiliki warna yang sangat berbeda. Dia memiliki dua sayap putih dan dua sayap hitam. Tak satu pun dari mereka yang berada di aula memiliki dikotomi seperti itu. Perbedaan jelas lainnya adalah bahkan menteri yang paling berkuasa di sini hanya memiliki satu pasang sayap, jadi mengapa dia memiliki dua? Perbedaan terakhir hanya sedikit di pihaknya, sejujurnya. Setiap kali dia menggunakan sayapnya, bajunya terkoyak. Namun, nampaknya para menteri klan malaikat ini punya cara untuk menyiasatinya. Dion mengingat hal ini untuk saat ini. Sepertinya dia perlu berbuat lebih banyak untuk memahami klan malaikat ini.
Dia menghabiskan terlalu banyak waktu untuk mencoba memahami masyarakat dan budaya mereka, dan tidak cukup memahami sejarah mereka. Dia tidak percaya dia melakukan kesalahan seperti itu. Hanya ketika Anda memahami diri sendiri barulah Anda bisa meremehkan orang lain. Dion duduk kembali di singgasananya. Menteri Brodaya mengganti rantainya dengan rantai yang diperuntukkan bagi tahanan yang berkuasa. Sebelumnya, mereka telah ditipu dan menggunakan rantai untuk ahli suci, yang memberinya kesempatan untuk menyerang Dion. Untungnya, raja mereka jenius. Namun, hal itu tidak menyurutkan rasa bersalah mereka yang menangkapnya. Dion hanya mengusir mereka ketika mereka meminta hukuman. Pedagang Brinsop, apakah Anda akan berbicara atas kemauan Anda sendiri, atau Anda ingin mengalami penyiksaan beberapa hari lagi? Dion angkat bicara, menyebabkan para menteri menghentikan ibadah mereka dan kembali ke tempat duduk mereka. Dia memutuskan untuk fokus pada pedagang itu terlebih dahulu karena dia tahu bahwa kisah Brodaya rumit. Selain itu, bagi seorang pria yang bersedia mengkhianati negara yang putranya kehilangan nyawanya untuk membela, dapat dikatakan bahwa keyakinannya jauh melebihi orang lain. Menteri Brodaya di tribun yang berpura-pura menjadi pria sejati juga langsung ditangkap. Dengan begitu banyak ahli formasi Dao di sekitarnya, dia tidak punya peluang. Segera, dia berlutut di antara para tahanan juga, sehingga totalnya menjadi 8-9. Bunuh saja aku. Menteri Brinsop meludah ke tanah untuk menghentikan darah memenuhi mulutnya. Dia terlihat lemah dan kalah, tapi dia juga tidak punya niat mengkhianati siapapun yang mengirimnya ke sini. Menarik. Dion tersenyum. Lihat hal tersebut, Amporae merasakan keringat dingin membasahi punggungnya. Sesuatu memberitahunya bahwa senyuman ini tidak sesederhana itu. Mungkin suatu hari nanti dia bisa tertawa seperti Madeline. Para menteri hanya bisa menghela nafas. Mereka tidak memiliki banyak harapan untuk interogasi ini. Seseorang yang mampu menyusup ke suatu klan begitu lama, dengan kultivasi yang lemah seperti dia, jelas akan sangat pandai dalam apa yang dia lakukan. Atau memiliki banyak alasan untuk terus melakukan apa yang dia lakukan. Dalam kasus terburuk, mungkin keduanya benar. Jadi, bagaimana mendapatkan jawabannya bisa begitu sederhana? Lebih buruk lagi. Lalu bagaimana jika mereka mendapat jawaban? Pertama, bagaimana mereka bisa dipercaya? Bahkan jika sebagian besar dari apa yang dikatakan memiliki kesan benar. Jika bahkan detail terkecil pun diputarbalikkan dengan niat jahat, keuntungan yang diharapkan dapat terhapus. Kedua, apakah informasi yang mereka miliki benar-benar bermanfaat? Lagi pula, tidak ada informasi sebanyak apapun yang dapat mengubah fakta bahwa mereka menghadapi jutaan tentara dengan jumlah puluhan ribu. Namun, ada rasa hormat baru terhadap raja mereka di mata mereka. Meskipun Dion mungkin tidak mengerti alasannya, mereka mengerti. Jadi, ketika mereka melihatnya tersenyum bukannya mengerutkan kening, mereka merasakan ketenangan yang tidak diketahui menyelimuti mereka. Tangan Dion berkilat saat bendera formasi muncul di tangannya. Mengabaikan tatapan aneh yang dia dapatkan, tangannya mulai bekerja. Bendera formasi kali ini terbuat dari bahan yang sama dengan pelat susunan. Yang cukup menarik, kualitasnya juga lebih tinggi. Pelat susunan terbuat dari logam khusus yang mampu menghantarkan dan menampung api aurora sehingga memiliki kemampuan untuk menyimpan susunan dan melepaskannya sesuai keinginan pemiliknya. Bendera formasi menggunakan prinsip yang sama untuk menyimpan inti energi aurora yang lebih tinggi pada titik-titik penting dalam susunan besar. Ini membantu menstabilkannya, sesuatu yang sangat diperlukan untuk susunan kasar saat ini. Saat Dion melihat penggunaan bendera formasi, dia segera menyadari bahwa dia dapat menggunakannya untuk menggambar susunan guna meningkatkan kekuatan tentara. Tentu saja, dia menyerahkan tugas ini kepada para wanita klan untuk dilakukan. Ini adalah tugas kedua yang dia berikan kepada mereka, yang pertama adalah membuat pil. Orang mungkin bertanya-tanya mengapa Dion menggunakan pelat susunan sekarang. Bukankah dia sudah bebas menggunakan api aurora di udara? Perbedaannya di sini adalah susunan yang ingin dia gunakan berada pada level yang sangat berbeda. Beberapa di antaranya bahkan perlu digunakan pada pengkhianat formasi Dao. Bagaimana dia bisa membuat susunan yang begitu kuat di negara bagian ini? Maka, dia menyerahkan pekerjaan itu kepada Ibu Amporae yang sangat ingin membantu. Meskipun dia juga tidak puas dengan perlakuan Dion terhadap putrinya, ketika dia mengetahui bahwa Dion ingin memberi wanita itu tempat yang sebenarnya di klan, matanya bersinar dengan semangat muda. Dengan kekuatan jiwanya, membuat susunan tingkat komet dengan bimbingan Dion bukanlah masalah. Dion tersenyum, dengan santai membunyikan bendera formasi, sepertinya kamu ingin melakukan ini dengan cara yang sulit. Ercan Brinsop mengocok, tetapi tidak bisa melakukan apa-apa saat Dion menghancurkan piring itu, dengan paksa menjentikkan susunan itu ke dalamnya. Dalam beberapa saat, Brinsop dibatasi oleh susunan yang mirip dengan yang digunakan Dion pada Uidah dan Jenderal Mace, meskipun jauh lebih kuat. Saat ini, para menteri masih belum memahami apa yang sedang terjadi. Mereka pernah mendengar tentang teknik yang mampu memperbudak orang, bahkan hal-hal seperti kontrak jiwa memang ada saat ini. Tapi menggunakan arai untuk melakukannya?
Itu belum pernah terjadi sebelumnya. Melihat Merchant Brinsop berjuang begitu keras, orang-orang yang hadir merinding untuk kesekian selamanya. Raja mereka ini nyaris tidak menunjukkan banyak usaha, namun membuat mereka semua sujud hormat. Mari kita coba lagi, ya. Senyum Dion memudar, digantikan oleh kilatan dingin. Pertama, potong jarimu sendiri jika ingin rasa sakitnya berhenti. Awalnya Menteri dan Brinsop hampir bertanya sakit apa. Namun, seiring berjalannya waktu dan pedagang itu tidak mendengarkan kata-kata Dion, sensasi terbakar memenuhi dadanya. Baratnya lava cair membungkus pembuluh darah dan meridiannya, mengalir melalui organ-organnya dan membakarnya menjadi hitam. Tak lama kemudian, keringat dingin Brinsop menjadi terengah-engah, dan terengah-engahnya menjadi suara gemeretak berbunyi, dan kemudian terdengar memenuhi aula. Dion menyaksikan ini tanpa ekspresi, seolah-olah dia meremehkan orang idiot. Bukankah aku sudah melakukan penyesuaian apa yang harus kamu lakukan? Ceka. Penderitaan Brinsop terus berlanjut. Akhirnya, pria malang itu mulai membenturkan kepalanya ke tanah, mencoba bunuh diri untuk melarikan diri. Dion menghela nafas, menggelengkan kepalanya. Gelombang rasa sakitnya berlipat ganda dan otot-otot Brinsop menegangkan. Bagaimana susunan seperti ini bisa membiarkan budak itu bunuh diri kapanpun dia mau? Konyol sekali. Brinsop menarik tangan ke atas mulut, dengan kejam menggigit dua rahang. Beterbangan darah ke udara saat dia pingsan, rasa sakitnya akhirnya hilang. Yah, itu salah satu cara membuang 10 menit waktu semua orang. Dion menggelengkan kepalanya. Saya harap sekarang jelas bagi Anda bahwa rasa sakit itu hanya akan bertambah seiring berjalannya waktu dan Anda tidak akan pernah mencapai titik di mana rasa sakit itu membunuh Anda. Anda akan merasa lebih sakit, atau Anda melakukan apa yang diperintahkan. Jika Anda mencoba membunuh diri Anda sendiri, aliran energi dan otot Anda akan terhenti, dan rasa sakit yang meningkat secara bertahap akan melonjak drastis. Jangan buang waktu saya lagi. Suara Dion dingin dan memerintah. Bahkan memandang rendah Brinsop yang jelas-jelas membuat dirinya kesal, dia tidak merasakan apapun. Satu-satunya hal yang membuatnya terasa tidak enak adalah Amporae harus melihat ini. Brinsop sibuk dengan gigi, tapi saat rasa sakit mulai menyebar lagi, dia menyerah. Ya, Raja. Semua menteri saling memandang, tidak tahu harus berpikir apa. Masalah sebesar itu bisa diselesaikan dengan begitu mudah. Tapi pertanyaannya adalah, seberapa bergunakah informasi ini? Bagus sekali. Dion tersenyum. Baginya, para menteri ini terlalu picik. Kehadirannya bukan hanya tentang memiliki aura yang mendominasi, tetapi juga tentang memiliki pemimpin dan pandangan jauh ke depan. Dion sangat sadar bahwa mereka mengira interogasi ini hanya akan menghasilkan hasil yang tidak berguna. Namun, dia berpendapat berbeda. Informasi sekecil apapun sangatlah penting. Pertama, mata Dion berbinar, siapa kamu? Brinsop tercengang dengan pertanyaan aneh ini, tapi dia tidak berani lambat dalam menjawab. Nama saya Brinsop. Saya berasal dari keluarga cabang kecil klan Bulan. Saya memiliki bakat budidaya yang buruk, namun keterampilan manajemen dan kecerdasan saya berhasil mendapatkan kekayaan keluarga saya. Sayangnya, tanpa kekuasaan, kekayaan tidak berarti apa-apa. Saya mengerti ini, jadi aku mencoba menyebarkan pengaruhku, menunjukkan nilaiku ke eselon yang lebih tinggi. Pada akhirnya, aku punya kekuatan yang cukup untuk diakui, tapi kekuatan politik semacam itu tidak berarti apa-apa di dunia persilatan. Dalam semalam, segala sesuatu yang telah aku bangun selama berabad-abad diklaim oleh klan utama Bulan. Lalu kenapa kamu belum mati? Salah satu menteri mau tidak mau bertanya. Tentu saja Dion tidak mempermasalahkan hal ini. Para menteri ini mungkin juga punya ide yang bagus untuk mengajukan pertanyaan, dengan membiarkan pertanyaan ini diajukan tanpa teguran. Hal ini akan membuat para menteri lebih santai dan melakukan tugasnya dengan lebih baik. Dia telah melalui serangkaian upaya untuk menanamkan rasa takut pada mereka, namun memerintah dengan rasa takut bukanlah hal yang cerdas dalam jangka panjang. Dia harus menggunakan pendekatan dorong dan tarik. Raja sejati bukanlah satu-satunya talenta di kerajaannya. Raja sejati tahu cara memanfaatkan orang-orang di sekitarnya sebaik-baiknya. Brinsop menghela nafas, saya yakin itu karena seseorang di eselon yang lebih tinggi menemukan kegunaan bagi saya. Dengan mengorbankan sebagian besar keuntungan saya diizinkan untuk hidup. Tetapi saya harus menjadikan diri saya berguna dengan menyusup ke klan yang dianggap sebagai ancaman. Mata Dion berkilat saat dia menyeringai dalam hati. Dalam informasi yang tampaknya tidak berguna ini, dia telah memahami dua hal. Yang pertama adalah lawan-lawannya cukup pintar untuk memikirkan rencana semacam itu. Perencanaan dan tinjauan ke masa depan seperti itu. Itu tidak sesuai dengan deskripsi Raja Klan Bulan saat ini. Itu berarti Dion tidak bisa membuat rencana berdasarkan ketergesaannya. Ada orang lain di belakang yang melakukan sesuatu dengan cerdas. Poin kedua bahkan lebih penting. Brinsop tidak mengatakan bahwa dia hanya menyusup ke klan mereka. Dia mengatakan klan. Aku bisa menggunakan ini. Di ruang istana tertinggi, yang hanya diperuntukkan bagi raja dan ratu,
Luna menyaksikan pemandangan ini melalui cermin reflektif dalam diam, hatinya bergetar. Dia tidak mengerti kenapa, tapi dia tersentuh oleh pemandangan ini. Selama ini, suaminya telah menjadi sosok laki-laki, bahkan hampir tidak memperlakukannya seperti perempuan. Tapi akhir-akhir ini, mungkin karena bahaya yang mereka hadapi, dia menjadi seseorang yang tidak bisa dia singkirkan dari pikirannya. Dapat dikatakan bahwa raja sebelumnya tidak memahami Luna sama sekali, dan dia juga tidak pernah benar-benar mendapatkan kasih sayangnya. Dia entah bagaimana berpikir bahwa jalan menuju hati seorang wanita adalah dengan terus-menerus menghujaninya dengan hal-hal kosong yang tidak perlu, dan melindunginya. Oh, perasaannya begitu rapuh. Tidak diragukan lagi, dia salah. Dan cara dia berubah bahkan telah membuat Amporae yang mencintainya menjauh darinya. Namun kini, Luna merasakan jantungnya berdebar kencang. Untuk pertama kalinya, dia merasa puas. Bahkan sampai dia tidak melaporkannya kemarin. Kamu telah berubah, dia berkata dengan lembut. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 756 sebuah kesempatan. Mendengar penjelasan Merchant Brinsop, Dion tersenyum. Bawa Merchant Brinsop ke Lady Penelope, yang terbaik, untuk disembuhkan. Berikan dia penginapan, makanan, dan siapkan juga tindakan yang sama untuknya sebagai salah satu warga negara kita. Dion berbicara cepat dan tidak menjelaskan kata-katanya. Setelah selesai, dia melihat ke arah Merchant Brinsop, bersiaplah untuk berangkat besok pagi. Jika kinerjamu baik, menyelamatkan keluargamu akan menjadi bagian dari rencana kami. Apakah kamu mengerti? Perubahannya terlalu cepat. Mereka telah berubah dari menyiksa Brinsop menjadi milik mereka. Apa yang sedang terjadi? Namun, mereka yang lebih cerdas memiliki kilatan cahaya yang tidak terlihat di mata mereka. Hal ini khususnya terjadi pada Amporae. Tampaknya dari awal hingga akhir, semua kejadian Dion berada dalam kendalinya. Seolah-olah, dia tidak perlu bertanya sama sekali. Saat pikiran itu berputar di benak Amporae, penilaiannya terhadap suaminya sepertinya terus meroket. Jika dipikir-pikir, apa yang membuat orang paling tidak puas menerima Merchant Brinsop? Bukankah itu karena hukuman? Namun, bukankah dia kehilangan dua rahang setelah menghadapi rasa sakit yang tak terbayangkan? Mungkinkah Dion membiarkan dirinya ditempatkan dalam situasi berbahaya dengan harapan Brinsop akan menyerang? Amporae menghiburnya. Perencanaan dan perspektif ke masa depan seperti itu harus berada di luar jangkauan manusia. Sungguh tidak terbayangkan. Ini menyeratkan bahwa Dion tahu bahwa Brinsop akan berguna sebelumnya dan siap untuk mengatur situasi di mana dia cukup dihukum. Namun dalam kondisi yang cukup baik untuk digunakan pada hari berikutnya. Ini bahkan merupakan serangan dua arah. Dion sengaja menggunakan kesempatan ini untuk membawa integrasi perempuan ke dalam kelompok mereka. Bagaimana mungkin klan malaikat tidak memiliki penyembuh laki-laki? Namun, dia tidak hanya menobatkan Lady Penelope sebagai yang terbaik, dia juga mendorongnya ke dalam urusan perang di hadapan semua orang. Siapapun yang cukup berwawasan luas dapat melihat motifnya. Tidak diragukan lagi, individu yang paling terkejut adalah Brinsop. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan memiliki kesempatan hidup lagi. Dia punya banyak teman di sini, tapi dalam satu kali kejadian, dia telah menghidupkan mereka semua. Dia tidak akan terkejut jika dia menerima hukuman dan penyiksaan terburuk bahkan setelah memberitahu mereka semua yang dia tahu. Tapi, ini di luar dugaannya. Ini tentu saja termasuk dalam perhitungan Dion juga. Meskipun dia bisa mengatur masa depan Brinsop dengan susunannya, itu tidak ideal. Dia membutuhkan Brinsop karena alasan diplomatik, dan sebagian besar dari itu mengharuskan Brinsop mengakui bahwa dia adalah mata-mata klan tersebut. Ini secara otomatis akan menghancurkan sebagian besar prestisnya di klan tersebut. Oleh karena itu, Dion berseru untuk menjadi yang terbaik, dan menyatakan rasa takut serta menahan diri bukanlah cara yang tepat. Lagi, seorang raja perlu memahami cara terbaik menggunakan rakyatnya. Ini juga bermanfaat untuk menanyai para pengkhianat lainnya. Mereka melihat bahwa ada jalan keluar. Namun, mereka juga melihat bahwa itulah satu-satunya jalan keluar. Jika Dion mau, dia tidak perlu memperlakukan mereka dengan baik sama sekali, karena dia tetap bisa memaksa mereka untuk menjawab. Hal ini hanya menyisakan satu orang yang mengalami keringat dingin paling parah, Menteri Brodaya. Tidak peduli apa, siapapun di sini tahu bahwa dia tidak mungkin dimaafkan. Sementara Merchant Brinsop dipaksa dan secara teknis bukan rakyatnya, Menteri Brodaya berbeda. Dia berdarah klan malaikat. Dia merasa perlu berlutut ketika melihat sayap Dion. Dia tumbuh bersama mereka semua. Putranya telah mati demi mereka. Satu-satunya masa depannya adalah menumpahkan segalanya, lalu mati. Sebelum Merchant Brinsop pergi untuk disembuhkan dan diberi makan, Dion memastikan untuk menanyakan pertanyaan mendetail tentang jaringan orang-orangnya di klan malaikat. Jaringannya di klan lain bisa menunggu perjalanan besok, tapi Dion membutuhkan jalan pintas ini untuk mengatasi masalah klannya sendiri terlebih dahulu. Meskipun Dion ingin menggunakan pengaruh Brinsop untuk mengendalikan mereka semua, dia tahu itu naif.
Setiap orang memiliki kepentingannya sendiri, keluarga, dan masa depannya sendiri yang perlu dikhawatirkan. Karena itu, hanya ada satu kemungkinan, dan itu adalah memaksakan Arai ke semuanya juga. Hanya dengan begitu Dion akan merasa nyaman. Setelah mengetahui jaringan tersebut, Dion menyerahkan tugas ini kepada prajurit kepercayaannya. Mereka sebenarnya terdiri dari teman-teman prianya sejak masa mudanya. Sementara semua orang membuat rencana di belakangnya, hanya mereka yang mendukungnya karena hanya mereka yang benar-benar mengerti apa yang ada dalam pikirannya. Kelompok mereka yang berjumlah sekitar 20 orang telah menjadi pengawal pribadinya, seperti tradisi. Tentu saja, Dion juga mewaspadai perasaan tubuhnya yang mengaburkan persepsinya terhadap situasi. Tapi, untungnya dia belum memicu satupun dari mereka ketika dia menyelidikinya secara menyeluruh. Untuk saat ini, mereka bersih. Akhirnya, Dion menyuruh Brinsop pergi dengan matanya, menugaskan perlindungannya kepada beberapa penjaga. Kemudian, sejenak mengabaikan para menteri di ruangan itu, dia berbalik ke arah Amporae yang duduk di sampingnya. Amporae, Dion tersenyum sambil meraih tangannya. Rona merah samar mewarnai wajahnya, tapi dia masih bisa tetap tenang, mengangguk pelan. Dia tahu bahwa Dion akan menugasinya dengan sesuatu yang penting. Besok aku berangkat bersama Ratu Luna. Apakah kamu mengerti? Detak jantung Amporae semakin cepat, maksudmu? Dion mengangguk. Sementara aku pergi, otoritas tertinggi di klan kami adalah kamu. Para menteri tercengang mendengar kata-kata Dion. Bagaimanapun, ini bukanlah protokol. Amporae bahkan mungkin tidak berada di urutan ke-100 untuk memikul tanggung jawab seperti itu. Meskipun itu berlebihan, itu tidak jauh dari kebenaran. Selir benar-benar tidak diberi banyak kekuasaan, dan ini juga berlaku karena Dion mengabaikan mereka selama beberapa dekade. Namun, para menteri tidak punya hak untuk protes. Seperti yang diinginkan beberapa orang, mereka teringat akan kata-kata Dion kemarin, kata-kata yang telah menjadi hukum segera setelah dia mengucapkannya. Dia telah mengatakan bahwa semua keputusan selama masa perang ini akan dibuat melalui dia, dan hanya dia. Mereka berada dalam keadaan darurat militer, oleh karena itu, Dion dapat melakukan apapun yang dia inginkan. Tidak diragukan lagi, ini adalah gerakan kekuatan lainnya. Hal ini tidak hanya memberikan persetujuan diam-diam kepada perempuan untuk mendapatkan lebih banyak kekuasaan dalam klan, tetapi juga meningkatkan status Amporae ke tingkat yang baru. Bahkan tanpa kata-kata yang diucapkan, orang-orang di sekitar sudah mulai memikirkan kata-kata Ratu Amporae, bahkan tanpa menyadarinya. Tentu saja ada alasan lain untuk hal ini. Banyak orang di sini yang mengira Dion membawa Amporae ke sini hanyalah isyarat kosong. Seperti lakban untuk mencoba menutupi lubang yang menganga. Bahkan Amporae mau tidak mau menyembunyikan perasaan seperti itu jauh di dalam hatinya. Namun, Dion menghancurkan semua itu dalam satu gerakan. Ini adalah pertunjukan kekuatan tertinggi, sebuah gerakan yang tidak lain adalah pukulan ahli. Amporae mengangguk, ya, suami kerajaan. Dengan betapa cerdasnya Amporae, bagaimana mungkin dia tidak melihat alasan tersembunyi ini? Mungkin wanita normal akan iri karena suaminya mengalahkan pesaingnya, bukan dirinya, tapi Amporae mampu mengatasi semua ini. Padahal, bisa dibilang yang benar-benar cemburu adalah Ratu Luna. Ratu Luna tidak hanya tidak pernah mendapatkan hak istimewa seperti itu, Dion membawanya bersamanya hanya membuktikan satu hal, dia tidak mempercayainya untuk tinggal di sini tanpa pengawasannya. Meskipun tampaknya tepat bagi Raja dan Ratu untuk melakukan kunjungan diplomatik bersama, hal ini tidak lebih dari sekadar kedok. Hal ini juga membuat para menteri lainnya merasa tenang. Bahkan Sang Ratu pun tidak aman dari label pengkhianat. Ini bekerja 2 kali lipat untuk menimbulkan ketakutan di hati orang-orang yang dipanggil Dion juga. Jika Ratu tidak aman ketika Raja sangat mencintainya, bagaimana mereka bisa selamat? Dion tersenyum. Sekali lagi menaikkan tempat Amporae di hatinya sebelum mengalihkan perhatiannya ke pengkhianat lainnya. Saat ini, hanya tersisa 3. Para pedagang pengkhianat jelas merupakan bagian dari jaringan Brinsop, jadi mereka dikendalikan dengan Arai dan dikirim untuk disembuhkan. Setelah melakukan ini, Dion juga mengirimkan setengah dari pengawal pribadinya untuk menangkap kembali orang-orang yang dia izinkan melarikan diri. Ia sadar dan bersedia mengakui kesalahannya. Meski rencananya tampak sempurna, siapa yang tahu apa yang akan terjadi jika mereka membiarkan Menteri Brodaya melarikan diri? Mereka hanya bisa dikatakan beruntung karena bisa menangkapnya. Dia bisa saja masuk dalam daftar diizinkan melarikan diri. Pada akhirnya, Dion mungkin akan menyadari bahwa Menteri Brodaya palsu di aula mereka ada yang tidak beres bersamanya. Lagi pula, persepsinya yang tinggilah yang sejak awal menangkap sesuatu yang salah pada diri penahan itu. Namun, itu hanya terjadi karena Dion menginspeksi para pengkhianat dengan tujuan seperti itu. Jelas sekali, dia tidak menginspeksi para menteri dengan cermat. Paling-paling, dia menilai reaksi mereka terhadap situasi tertentu, tapi tidak menggali terlalu dalam. Lagi pula, jumlahnya lebih dari 50. Bahkan persepsinya pun ada batasnya. Sebenarnya, Dion berasumsi mengambil risiko menangkap kembali semua orang yang dia izinkan melarikan diri.
Tapi, dia tidak punya pilihan. Dia lebih suka klan bulan mengetahui bahwa ada sesuatu yang tidak beres daripada membiarkan Menteri Brodaya berada di bawah hidung mereka. Jadi, dia memerintahkan penangkapan kembali ini secara diam-diam. Namun kenyataannya, Dion sekali lagi beruntung. Apa yang dia tidak tahu pasti selama ini adalah bahwa Ratu Luna lebih dari sekedar curiga, dia adalah pelaku utama. Meskipun bahkan pedagang Brinsop pun tidak menyadarinya, begitulah kehati-hatian Ratu. Artinya, setiap perubahan pada Ratu Luna akan lebih mudah dideteksi oleh musuh-musuh mereka. Dan yang lebih parah lagi, Ratu Luna sendiri secara diam-diam bisa mengomunikasikan situasi klannya sendiri. Meski begitu, dia tidak melakukan semua itu. Tapi, meski begitu, fakta bahwa dia tidak melapor masuk karena rasa bersalahnya, sudah diketahui oleh klan bulan. Alasan mengapa semua ini tidak penting adalah karena Raja Bodoh yang memimpin klan bulan sekarang sebenarnya memutuskan untuk tidak mengubah rencana pertempurannya sama sekali. Bahkan mengetahui kemungkinan bahwa klan malaikat sedang bersiap. Inilah alasannya mengapa Dion menangkap mereka atau membiarkan beberapa orang melarikan diri tidak berarti apa-apa. Entah mereka melarikan diri atau tidak, klan bulan sudah menyadari situasinya, dan masih tidak melakukan apapun. Jadi, kekhawatiran Dion tidak berdasar. Mungkin dia terlalu dibutakan oleh cintanya pada Luna. Kesalahan seperti itu bukanlah sesuatu yang akan dilakukan Dion. Tanpa disadari, dia telah meninggalkan titik besar dalam persiapannya. Sebuah kesalahan yang hanya dilakukan oleh orang bodoh. Namun, dia sepertinya tidak menyadarinya sekalipun. Atau mungkin, dia sudah mengetahui kebenarannya dan baru saja memberi istrinya kesempatan untuk mengubah pikiran. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 757 kompleks. Dion memandang rendah ketiga sosok yang berlutut. Awalnya ada 8, tapi kemudian dengan munculnya Menteri Brodaya, jumlahnya bertambah menjadi 9. 5 orang adalah pedagang, salah satunya adalah pedagang Brinsop. Tinggal 4, tapi salah satunya mudah ditangani. Ternyata dia adalah mata-mata dari salah satu klan yang kebetulan juga dimiliki oleh Menteri Brinsop, meninggalkan mereka dengan 3 orang. Tidak mengherankan, selain kedua Menteri Brodaya, sosok ketiga yang berlutut adalah mata-mata lain dari klan tetangga. Hal ini membuat kunjungan Dion besok menjadi ratusan kali lebih mudah, tetapi juga membuat rasa jijiknya terhadap raja sebelumnya semakin meningkat. Jelas dari kedua mata-mata ini bahwa raja lain mempunyai pandangan jauh ke depan sedangkan dia tidak. Satu-satunya alasan mengapa Raja Klan Malaikat membiarkan perekonomian mereka tumbuh adalah atas saran Ratu Luna. Dan semua yang dilakukannya adalah membiarkan lebih banyak mata-mata menyusup ke mereka dengan mudah. Menyedihkan sekali, namun Dion tidak marah karena klan tetangga mengirim mata-mata. Di dunia manusia, sebelum kehancurannya, hal seperti itu sungguh di luar batas normal. Negara-negara akan selalu saling mengawasi. Bukan karena niat jahat, itu hanya masalah menjaga keamanan pribadi. Faktanya, Dion memperlakukan mereka lebih baik daripada Merchant Brinsop, bahkan menghancurkan susunan yang dia masukkan ke dalamnya. Sebenarnya, Dion hanya membuat pertunjukan. Dia masih membutuhkan pengaruh, jadi kenyataannya, dia hanya memaksa susunannya menjadi tidak aktif dan menempatkannya di bawah pengawasan ketat. Setelah menangani semuanya, hanya tersisa 2 sosok yang berlutut. Saat ini, keduanya terlihat sama persis karena Dion belum membakar pil yang digunakan palsu. Meskipun Dion bisa membakarnya, dia ragu rencana yang sama akan berhasil lagi. Jadi dia tidak merasa sanggup untuk bermain-main dengan ahli formasi Dao. Pada akhirnya, itu tidak menjadi masalah karena ada arai yang ditempatkan di dalamnya. Kalian berdua tidak punya apa-apa untuk dikatakan sendiri? Dion duduk malas di singgasananya. Kelelahan mental yang dia alami dalam perencanaan melalui setiap detailnya cukup melelahkan, jadi dia menjadi kesal dengan keseluruhan proses ini. Fakta bahwa kedua pengkhianat ini memiliki wajah seseorang yang memiliki kenangan hangat tidak membantu suasana hatinya. Hanya ketika tangan Amporae sampai ke tangannya, dia merasa dirinya sedikit tenang. Dion tidak bisa merasakan keinginan pasti yang dia gunakan tanpa jiwanya, tapi dia tahu itu lebih efektif daripada keinginan surgawinya sendiri. Dia tersenyum tipis, berterima kasih padanya. Namun di dalam hatinya, ombak beterbangan. Dia selalu tahu bahwa ada satu keinginan yang melampaui keinginan surgawi dalam hal kemurnian. Mungkinkah Amporae yang menguasainya? Cahaya suci mengalir melalui nadinya, memberinya vitalitas. Tiba-tiba, Amporae merasakan sesuatu. Dia sedikit mengernyit tetapi segera kembali ke ekspresi netral. Dion, dia terluka parah. Hati Amporae sakit. Pria di sampingnya tampak begitu kuat. Namun dia merasakan bekas luka yang di dalam dirinya melebihi gejolak emosi yang dialaminya. Jiwanya hancur berkeping-keping. Apa yang Amporae rasakan tidak lain adalah keadaan jiwa Dion. Ia terheran-heran dengan betapa kuatnya jiwa suami, namun hal itu dibayangi oleh rasa kekhawatiran yang semakin menumpuk. Dia tidak mengerti bagaimana Dion bisa berjalan-jalan dengan jiwa yang sangat terluka. Amporae tidak melepaskan tangan Dion. Faktanya, dia memegang lebih erat, menuangkan keinginannya.
Hanya ada satu keinginan yang melampaui keinginan surgawi dalam hal kemurnian, dan hanya satu keinginan yang tak tertandingi dalam penyembuhan. Sama seperti kehendak surgawi, hampir mustahil untuk memahami kehendak ini tanpa garis keturunan atau inti yang sesuai untuk dipelajari. Namun, tidak seperti kehendak surgawi, garis keturunan wasiat ini telah menghilang dari dunia, sehingga tidak mungkin bagi siapapun untuk menggunakan opsi terakhir. Madeline mempelajari kehendak surga dari Dion yang mampu memberi inti untuk dipelajari karena dia menerima garis keturunan dari pengirim barang. Tapi, tidak ada seorang pun yang memiliki garis keturunan ini. Mata Dion melebar saat dia merasakan kegembiraan membaik. Prosesnya lambat, dan kemungkinan akan memakan waktu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, tetapi proses ini benar-benar menyembuhkan. Tidak ada keraguan lagi di hati Dion. Surat wasiat ini tidak lain adalah surat wasiat paling murni yang pernah ada. Sebuah wasiat yang mampu menyembuhkan bahkan jiwa, sesuatu yang bahkan tidak bisa dilakukan oleh wasiat surgawi sampai tingkat seperti itu. Ini tidak lain adalah niat suci. Kehendak suci yang sederhana tidak cukup untuk menenangkan jiwa condong jiwa Dion. Amporae tidak hanya mencapai tingkat niat. Dia telah menguasainya hingga tingkat 1 dengan kehendak tingkat kelima, satu langkah lebih tinggi daripada yang dicapai oleh jenderal iblisnya dengan kemauan mereka. Dan kemauan mereka bahkan tidak berada pada tingkat hukum tertinggi. Seperti ini dulu, apa yang Dion tidak ketahui adalah bahwa Amporae saat ini sedang menahan diri. Dia ingin membantu suaminya secepat mungkin, tetapi dia juga tidak ingin menteri mengetahui suaminya terluka. Kenyataannya bahkan lebih mengejutkan. Amporae, seorang suci yang berusia kurang dari 100 tahun, mampu menggunakan hukum tertinggi hingga tingkat 1 dengan hukum, tingkat ke-7, selama dia melepaskan sayapnya. Prediksi Dion salah. Dengan bantuan Amporae pada potensi terbesarnya, kedamaian akan pulih sepenuhnya dalam beberapa minggu. Satu-satunya keanehan adalah mungkin Dion semakin tersesat di dunia ini. Karena jika dia waras, dia akan bertanya-tanya bagaimana cobaan yang dimaksudkan sebagai ilusi, bisa menyembuhkan tubuh aslinya. Melihat putrinya dan rajanya berinteraksi begitu mesra, perasaan rumit membuncah di hati Menteri Aheku. Tapi, dia hanya bisa menguburkannya untuk saat ini. Ekspresi Dion menjadi dan merasakan cengkeraman maut rileks yang dimiliki Amporae di tangannya, dia tidak berani melepaskannya. Seolah-olah istrinya sedang mengingatkannya untuk tidak melakukan tindakan nekat lagi. Waktu perlahan berlalu, dan sekarang, jelas bagi semua orang dari keringat yang menetes di wajah kedua pengkhianat itu bahwa mereka berusaha menekan rasa sakit. Mereka mungkin mengira Dion melebih-lebihkan efek susunannya. Lagi pula, Merchant Brinsop hanyalah seorang Sein yang lebih rendah meskipun usianya sudah lanjut. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan mereka? Namun, mereka segera mengetahui dari ekspresi santai raja mereka bahwa dia tidak mengungkapkan hal yang sama sekali. Baiklah, Menteri Brodaya meraung ke langit. Sebenarnya aku benci keberanianmu. Kamu adalah hal terburuk yang pernah terjadi pada klan malaikat ini. Jika bukan karena kamu, anakku tidak akan pernah mati sama sekali. Kamu duduk di sini dengan ekspresi terkejut, bertanya-tanya mengapa aku membayangkan klan yang anakku mati. Nah, logikanya adalah kamu. Kamu egois, picik, naif, dan sama sekali tidak kompeten. Siapa yang mau mengikuti raja sepertimu? Menteri Brodaya terjatuh ke rantainya, rasa sakitnya semakin parah. Dalam kemarahannya, dia mencoba mengedarkan energi misteriusnya dengan niat buruk. Bisa dibayangkan akibatnya. Alih-alih melampiaskan amarahnya, dia hanya menyulut susunan yang menyebabkan dia kesakitan. Dion duduk di singgasana dengan tenang, sama sekali tidak terganggu. Sejauh yang dia tahu, Brodaya benar sekali. Dia telah mengatakan kata-kata yang jauh lebih buruk tentang dirinya yang dulu. Melihat reaksinya, posisi di hati para menterinya sepertinya semakin meningkat. Tidaklah mudah, terutama saat Anda masih sangat muda, untuk tetap tenang menghadapi seseorang yang menghina Anda, meskipun orang-orang tersebut sedang disiksa. Tuan muda sombong mana yang mau menerima hal seperti itu? Mereka mungkin ingin menikmati diri mereka sendiri yang mengucapkan kata-kata seperti itu. Namun, Dion tidak peduli dengan kata-kata itu karena secara teknis itu bukan tentang dia. Bahkan dia membenci orang yang dianggap sebagai raja ini, apalagi orang-orang yang dia sakiti secara langsung. Pertanyaannya adalah, apa yang raja ini lakukan terhadap orang ini? Atau lebih tepatnya, masukan. Kamu tidak menjawab dengan tepat. Kamu hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri. Dion berkata dengan lemah. Menteri palsu Brodaya terengah-engah, tapi kemarahannya tidak sebesar kemarahan aslinya. Faktanya, dia sepertinya baru saja akan direbut kembali. Tepat pada waktunya, dia berbicara. Kami dikirim ke sini oleh klan Ratu Bulan. Dia berkata dengan gigi terkatup. Desahan lega menghampirinya saat dia merasakan rasa sakitnya menetap angsur hilang, dia langsung merasa lebih baik. Oh, bukan raja. Dion menangkap berita kecil ini dengan mudah. Raja klan bulan bukan berasal dari planet atau bahkan alam semesta ini. Dia tidak akan tahu apa-apa tentang masyarakat kita jika bukan karena ratu.
Aku tidak yakin apa yang direncanakan dengan membawa keluarga omong kosong itu ke sini. Tapi aku dapat mengatakan bahwa Raja bukanlah orang yang merencanakan sesuatu. Dion berpikir keras ketika Menteri Brodaya terus menggeliat di tanah. Matanya menjadi merah, dan dia sepertinya terus mencoba menyerang Dion. Namun, setiap kali dia melakukannya, rasa sakitnya akan berlipat ganda. Tampaknya satu-satunya hal yang membuatnya tetap bertahan adalah kebencian dan kelemahan yang mendalam. Mengenai kata-kata palsu, Dion berasumsi menarik. Ratu ini, dari sedikit yang diketahui Dion, adalah kakak perempuan Luna dan dia cerdas. Dia sepertinya tidak akan mengundang klan yang tidak bisa dia kendalikan. Tapi dari kata-kata palsu ini, itulah yang telah dia lakukan. Yang lebih aneh lagi, kematian ayah dan kematian istrinya hampir tidak terjadi secara bersamaan. Pada awalnya, Dion menganggap ini aneh, kenyataannya dia masih mengira aneh. Tapi, ada sesuatu yang lebih membuatnya bingung. Berdasarkan akal sehat, hal yang paling logis adalah keluarga pihak ketiga ini memaksa mereka. Keluarga kuat ini akan membunuh ayahnya, serta ayah Luna, sebelum membangun kekuasaan mereka di sini sebagai klan Raja Bulan, dan secara efektif mendapatkan kendali. Namun menurut cerita ini, mereka tidak memaksa masuk. Sebaliknya, mereka diundang. Apa yang sedang terjadi? Kenapa adik Luna melakukan hal seperti itu? Bagaimana ayahnya meninggal? Dan bagaimana ayahnya meninggal? Apakah kematian mereka ada secara keseluruhan dengan dia? Jika ya, mengapa? Dan jika itu demi klan mereka, mengapa kematian ayahnya harus terjadi? Dan mengapa mereka harus menunggu puluhan tahun sebelum menyerang? Rupanya uji coba ini semakin kompleks. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 758 bagaimana? Ceritakan lebih banyak padaku. Dion mengabaikan teriakan Menteri Brodaya, malah memusatkan perhatiannya pada yang palsu. Dia cukup tertarik dengan kakak perempuan Luna, Ratu Laura. Tampaknya wanita ini menarik perhatian. Meskipun ini mungkin tampak seperti kesimpulan yang terburu-buru, Dion punya banyak alasan untuk mempercayai hal ini. Alasan utamanya adalah karakteristik raja saat ini. Menurut laporan Rincin yang diterima Dion, klan malaikat pernah berinteraksi dengannya sebelumnya. Sebagai bawahan klan, mereka tentu saja wajib menghadiri pernikahan Ratu Laura dengan suaminya saat ini. Harus dikatakan bahwa penderitaan yang dialami klan malaikat selama beberapa hari bukanlah jumlah yang kecil. Bahkan sampai-sampai dia terang-terangan menggoda Ratu Luna di hadapan tubuh Dion saat ini dan calon istrinya, Laura. Pemilik sebelumnya dari tubuh Dion saat ini terpaksa menanggungnya. Pertama, karena kematian ayahnya, status klan malaikat telah jatuh. Alasan kedua sebenarnya karena Ratu Luna sendiri. Sampai di titik ini, kilasan kenangan memasuki benak Dion saat dia memicu lebih banyak kenangan. Dia ingat Ratu Luna bertindak sangat hormat dan hampir patuh, meski berada di hadapan suaminya. Dion tahu bahwa dengan kepribadiannya, dia tidak akan pernah membiarkan hal seperti ini terjadi. Bahkan jika itu berarti menyinggung klan Bulan dan menggigit, dia lebih baik mati daripada membiarkan pria lain dengan bebas memperlakukan wanitanya sesuka hatinya. Kenyataannya adalah jika Ratu Luna tidak bertindak seperti yang dia lakukan, hasilnya akan sangat berbeda. Meskipun suaminya sebelumnya meringkuk, dia sangat cinta. Jika dia menunjukkan ketidakpuasan, dia akan bertindak. Namun, dia memilih untuk tidak melakukannya. Dion memutuskan untuk mengingat ini. Tapi, semakin dia belajar, semakin dingin tempat Luna di hatinya. Kemungkinan besar jika Dion mengetahui bahwa Luna telah berjanji pada raja itu, dia akan menghilangkannya sepenuhnya dari hatinya. Tidak peduli bagaimana cobaan itu mempengaruhi perasaan Dion, kepribadiannya tetap menjadi miliknya. Dengan betapa arogan dan anggunnya dia, apakah dia akan menerima perlakuan seperti itu? Dia tidak punya niat untuk dianggap bodoh. Ironisnya, kemungkinan besar perubahan pada Dion inilah yang membuat Luna melihatnya dari sudut pandang yang sama sekali berbeda. Selain itu, bagaimana mungkin seorang raja dengan kepribadian seperti itu, yang sama sekali tidak menghargai etika dan diplomasi, memiliki kesabaran untuk menunggu puluhan tahun sebelum menyerang? Entah bagaimana, Raja serakah dengan dukungan kuat ini, melihat seorang wanita yang disukainya dalam diri Luna. Namun menunggu sebelum membawanya, cahaya dingin yang terpancar di mata Dion saat ingatan ini muncul di pikiran membuat si palsu gemetar dan tidak berani lamban dalam menjawab pertanyaannya. Jangan beritahu monster ini hal sialan. Dion menghela nafas ketika kepalsuan itu disela oleh Menteri Brodaya yang masih menggeliat. Dion bukannya tidak bisa menebak kenapa dia marah. Kalau dipikir secara logika, Menteri Brodaya marah karena putranya meninggal dan entah kenapa menyalahkannya. Jelas, itu berarti karena alasan tertentu, dia yakin Dion bersalah karena putranya dipaksa masuk ke posisi pramuka dan karena itu kesalahannya sehingga dia meninggal. Bahkan orang paling bodoh di dunia pun akan menganggap alasan seperti itu konyol. Jadi, Dion tahu kemungkinan besar cerita ini lebih dari itu. Dion seharusnya memiliki peran yang lebih kuat dalam perpindahan putra menteri ini. Namun, Dion merasa aneh bahwa pria dari keluarga terpandang akan menjadi pramuka.
Bukan hanya Michael yang berasal dari keluarga besar, ia juga jelas sangat disayang oleh ayahnya. Memiliki kasih sayang seorang ahli formasi Dao sejak lahir bukanlah sesuatu yang dipandang remeh. Faktanya, itu adalah keberuntungan yang melampaui keyakinan. Sebenarnya, pemuda ini seharusnya memiliki peran yang lebih menonjol. Menteri Brodaya terisak, tampak seperti orang yang patah hati. Jiwanya hampir menyerah, jadi dia hanya berbicara. Lagi pula, pertanyaan Dion sangat luas, selama Brodaya merasa menjawabnya, rasa sakitnya akan berkurang. Namun, jika dia mencoba menyerang Dion lagi, rasa sakitnya hanya akan bertambah. Anakku, kata-kata Menteri Brodaya tercekat. Dion memutuskan untuk mendengarkan dalam diam, memberi isyarat agar yang palsu tetap diam untuk saat ini. Bahkan sebelum Brodaya mulai berbicara, banjir kenangan lainnya telah terpicu, menyebabkan kemarahan Dion meningkat ke tingkat yang lebih tinggi. Raja omong kosong ini, Dion mengertakkan gigi, mencapai dilema moral. Michael dulunya adalah anggota pengawal pribadi Dion, salah satu yang paling terpercaya. Namun, masalahnya dia jatuh cinta pada Amporae. Dalam keadaan normal, perasaan ini akan dikuburkan, menghindari situasi lancelot. Bagaimanapun, pada kenyataannya, Dion adalah raja dan sahabatnya selama beberapa dekade. Selain itu, Amporae hanya pernah memperhatikan satu pria sepanjang hidupnya. Masalahnya, Dion pada dasarnya memperlakukan Amporae seperti tanah. Perlakuannya terhadapnya membuat Michael tidak bisa mengubur perasaannya, bahkan membuatnya semakin memburuk. Pada akhirnya, dia tidak tahan lagi dan mencoba mengeluarkan Amporae untuk memberinya kehidupan yang pantas dia dapatkan. Sayangnya, Amporae tidak terpengaruh dan sepenuhnya terikat tugas. Rasa bersalah, Michael mengakui kejahatannya kepada Dion, dan bersikeras untuk dihukum. Karena itu, dia dibuang. Tidak heran Menteri Brodaya membenci Dion. Ini semua salahnya. Dion tidak, sedetik pun, menyalahkan Michael. Dan sebenarnya, pemilik tubuh ini sebelumnya juga tidak. Jika bukan karena desakan Michael, Dion akan berpura-pura seolah hal itu tidak terjadi sama sekali. Namun, ini adalah sesuatu yang hanya diketahui oleh Dion dan Michael. Bagi semua orang, Michael diusir karena kemarahannya sendiri. Sekarang setelah Michael meninggal, meskipun Dion menceritakan kisah ini, sulit untuk mengatakan berapa banyak yang akan mempercayainya. Sepertinya dia mencoba menutupi jejaknya sendiri dengan melakukan hal seperti itu. Dari ingatan tersebut, Dion menyadari dua hal. Pertama, Michael diasingkan. Oleh karena itu, Dion salah tentang dirinya sebagai seorang pramuka. Dia mungkin baru saja mengetahui sesuatu yang seharusnya tidak dia ketahui dan mengabaikan pengusirannya untuk segera kembali ke klan untuk memberitahu mereka. Kedua, laporan yang dia minta tidak sempurna. Tidak seorang pun mengetahui apapun tentang peristiwa ini di halaman mereka. Itu berarti, kemungkinan besar, hal ini adalah sesuatu yang telah diperintahkan oleh raja sebelumnya untuk tidak dibicarakan lagi. Kalau tidak, para menteri yang menyusun laporan ini tidak akan pernah melewatkan sesuatu yang begitu penting. Jadi, pertanyaannya adalah apakah ada hal penting lainnya yang tidak dimasukkan dalam laporan. Sepertinya Dion perlu waspada. Dia terlalu naif dalam percaya bahwa dia akan menerima akuntansi yang sempurna. Namun saat ini, Dion mengabaikannya. Dia menghadapi dilema besar pertamanya sebagai seorang raja. Sebelumnya, semuanya berjalan lancar dan logis, satu rencana masuk akal untuk mengalir ke rencana berikutnya. Namun, sekarang, dia sedang menghadapi emosi yang terlalu rumit untuk diambil keputusannya dengan cepat dan tegas. Di satu sisi, Menteri Brodaya harus dijadikan contoh. Dia adalah anggota eselon atas masyarakat mereka. Jika dia bisa melanggar peraturan dan lolos begitu saja, presiden seperti apa yang akan diberikan? Di sisi lain, Brodaya berhak menyalahkannya. Raja ini terlalu tidak kompeten. Dia bahkan tidak bisa memahami perasaan orang-orang terdekatnya, bagaimana dia bisa memahami perasaan orang-orang yang dikuasainya saat itu. Namun untungnya, Amporae tampaknya tidak mau membiarkan Dion memikul beban ini sendirian. Dia tidak meminta izin Dion untuk berbicara. Sama seperti Ratu Sungguhan, dia hanya turun tangan jika dianggap tepat, menyebabkan Dion mengangguk puas dalam hati. Amporae sehari yang lalu pasti tidak akan melakukan ini. Jelas dia ingin mengambil kesempatan ini untuk memberi cap di hati para menteri sebelum Dion pergi. Sebagai seorang ayah, ia memulai, penting bagi Anda untuk melindungi putra Anda. Sebagai kepala keluarga, penting bagi Anda untuk melindungi kehormatan Anda. Menteri Brodaya memandang Amporae dengan emosi yang kompleks, kemungkinan besar, dan mungkin tidak masuk akal, orang yang paling dia benci ketiga di dunia ini adalah Amporae. Yang pertama adalah Dion, yang kedua adalah Luna, dan yang ketiga adalah dia. Baginya, jika Amporae menerima ajakan anak, bagaimana mungkin anak bisa mati sekarang? Sebaliknya, dia memutuskan untuk memihak pria yang lebih rendah. Apakah anak itu tidak cukup baik? Namun, mata Amporae menjadi tajam, memancarkan kehadiran seorang ratu. Kamu telah gagal dalam kedua aspek tersebut. Raut wajah Menteri Brodaya berubah menjadi ekspresi jelek. Para menteri terkejut dengan kata-katanya.
banyak dari mereka yang mengira Amporae akan mengambil pendekatan yang lebih lembut. Bagaimanapun, banyak di antara mereka yang memiliki bias yang mendalam terhadap perempuan. Mereka tahu bahwa Amporae memiliki penampilan luar yang dingin, tetapi apakah ia juga memiliki hati yang kuat? Dion hanya bisa menghancurkannya karena meremehkan pemikiran seperti itu. Amporae bertahan melalui penghinaan selama beberapa dekade, semua demi melakukan prestasi, sebuah tugas yang ia jalani sejak lahir dan tidak ada pilihan lain. Namun, saat menghadapi godaan, saat menghadapi pria yang lebih baik dan kehidupan yang lebih baik, dia menolak semuanya. Dengan bakat Michael, bagaimana mungkin mereka tidak berkembang di tempat lain di alam semesta? Dengan bakatnya, bagaimana mungkin dia tidak menjadi pilar pertumbuhannya? Bersama-sama, mereka bisa menjadi sesuatu yang hebat. Namun, Amporae menolak semuanya demi kehidupan seorang selir yang dipermalukan dan diabaikan. Jika ada orang yang berhak mengucapkan kata-kata yang dia ucapkan, itu adalah dia. Michael masih muda dan naif. Dia baik hati, dan berpikir apa yang dia lakukan adalah yang terbaik. Namun, kenyataannya dia dibutakan oleh emosinya, sesuatu yang seharusnya kamu, sebagai orang tua, lakukan. Mampu membantu melewatinya. Namun, bukan saja kamu tidak ada di sana untuk menghindari kesalahannya. Kamu malah merusak ingatannya dengan menghidupkan orang-orang yang sangat ingin dia lindungi. Kamu telah gagal menjadi seorang ayah karena tidak memahami isi hati putramu. Dan kamu telah gagal sebagai kepala klan karena tidak melindungi kehormatan keluargamu. Inikah yang kamu inginkan? Agar penerus keluarga Brodaya menjadi mati dan kepalanya saat ini dicap sebagai pengkhianat? Katakan padaku, bagaimana kamu tidak gagal? Keheningan mengacaukan ruang singgasana. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 759 bergetar. Kata-kata Amporae tajam dan langsung pada sasaran. Dia tidak hanya berhasil mengenang kenangan yang ditinggalkan Michael, dia juga dengan ahli memberikan kelonggaran bagi Menteri Brodaya untuk dihukum. Dengan cara ini, keluarga kerajaan tidak akan terlihat berterima kasih atas pengorbanan salah satu anggota mereka, tapi juga bisa meminta pertanggungjawaban seseorang. Tidak ada ringkasan dalam kata-katanya. Sebagai seorang ayah, Brodaya seharusnya melihat perjuangan anaknya. Meskipun raja mereka juga seharusnya melakukan hal yang sama. Bebannya untuk melakukan hal tersebut lebih ringan karena pemahamannya jelas lebih memahami daripada hubungan ayah dan anak dengan Michael. Kemarahan Menteri Brodaya berubah menjadi kesedihan dan keputusasaan. Mungkin jika Dion mengucapkan kata-kata ini, dia tidak akan mengingatnya dan kemarahannya akan semakin dalam. Tapi, mendengar dari wanita yang dicintainya membuatnya sangat terguncang. Mantan Menteri Brodaya, kata-kata Amporae terpotong sekali lagi. Segera melucuti gelarnya, Anda harus tahu bahwa hukuman yang dilakukan Michael dipilih oleh dia dan dia sendiri. Suamiku tidak akan pernah memberitahukan hal ini kepadamu. Dia juga tidak akan memberitahukan hal ini padaku. Jika bukan karena fakta yang Michael sendiri katakan padaku, aku tidak akan pernah mengetahuinya. Raja yang sangat kamu benci ini siap untuk memaafkan dan melupakan. Dia tidak berniat mengeluarkan Michael dari pengawal pribadinya, juga tidak berpikir untuk memberikan hukuman. Putramulah yang menjanjikan untuk diasingkan. Belajarlah darinya. Amporae tiba-tiba berkata, belajarlah untuk mengambil tanggung jawab atas tindakanmu daripada menyalahkan orang lain. Ini adalah kesalahanmu. Ini adalah kekuranganmu. Kamu tidak punya hak untuk menyalahkan orang lain. Tidak hanya gelarmu yang akan dicabut. Keluarga Brodaya akan diatur menjadi subkeluarga dan kekuasaan serta sumber dayanya akan dibatasi seperti itu. Tidak ada menteri yang akan bangkit dari keluargamu selama 3 generasi. Selain itu, kamu akan menghadapi paksaan. Diselenggarakan selama 10.000 tahun tanpa cahaya atau makanan. Udara dingin tersedot keluar ruangan saat Menteri Brodaya tenggelam ke tanah, kalah total. Dia tidak menyangka kata-kata Amporae akan meredam perasaannya sebelum memukulnya dengan kejutan yang begitu besar. Mata Dion bersinar dengan sesuatu yang tidak terlihat saat dia mengalir ke dalam hati. Untuk Michael Brodaya, kami belum memberikan penghargaan atas jasanya. Pertama, statusnya sebagai anggota marga yang diasingkan akan dicabut. Ia akan dimakamkan bersama leluhurnya dengan penghormatan setinggi-tingginya. Kedua, keluarga Brodaya akan diangkat menjadi keluarga besar karena pengabdiannya. Bahkan di hadapan klan yang membuangnya, dia tetap setia. Pria seperti itu patut diacungi jempol. Ketiga, hukuman tidak ada menteri akan dihapuskan. Menteri baru dari keluarga Brodaya akan dipilih untuk segera menggantikan Anda. Keempat, keluarga Brodaya akan menerima sumber daya 10% lebih banyak daripada keluarga besar standar. Semua sebagai hadiah dari Michael. Bawa dia pergi. Amporae melambaikan tangannya. Kata-katanya adalah hukum. Bahkan sebelum para penjaga menyadarinya, mereka telah mengikuti kata-katanya sampai ke surat tanpa meminta persetujuan Dion. Ketika mereka menyadari hal ini, keringat dingin menyebar saat mereka melirik ke arah raja mereka. Tetapi yang mereka temukan hanyalah seorang pria yang tersenyum hangat. Beberapa jam berikutnya dihabiskan untuk mempelajari semua yang mereka bisa dari yang palsu. Pada akhirnya, Dion tidak mempermasalahkan identitasnya.
Sepertinya dia hanyalah anggota cabang klan bulan yang sangat mahir dalam memata-matai karena teknik yang dia praktikkan. Beberapa saat kemudian, Amporae keluar dari ruang singgasana dengan Dion di sisinya, tidak pernah kehilangan aura ratunya bahkan saat dia dengan penuh kasih menempel di lengannya. Segera, mereka berhasil kembali ke Imperial Harem, tapi suasananya tampak jauh lebih sepi dari biasanya. Kemungkinan besar karena para wanita itu sedang pergi melakukan berbagai tugas yang diminta Dion dari mereka. Dengan Amporae yang memimpin, mereka sepertinya selalu punya sesuatu untuk dilakukan. Saat mereka tiba di kabin Amporae yang tampaknya sudah diperbaiki selama mereka pergi, Amporae merasa semakin gugup. Menggigit bibirnya, dia tiba-tiba berhenti, "Kamu tidak marah, kan?" Dion juga menghentikan langkahnya, memandangi keindahan dunia lain ini dengan ekspresi bingung. "Kenapa aku harus marah? Aku mengambil keputusan tanpa bertanya padamu." Dion tiba-tiba tertawa, meraih tangan Amporae dan membawanya ke kabin yang nyaman. "Jika kamu tidak bisa melakukan setidaknya hal itu, bagaimana aku bisa mempercayai klanmu? Kamu menangani situasi dengan sempurna. Faktanya, kamu menanganinya jauh lebih baik daripada yang bisa aku lakukan." Amporae menatap Dion dengan mata biru mudanya yang berkilauan, tapi emosinya sepertinya belum tenang. "Apakah kamu merasa bersalah karena mau menerima tawaran Michael?" Dion bertanya dengan sadar. Dia bisa melihat rasa bersalah di mata Amporae, dan itu adalah emosi yang sudah sangat dia kenal selama 2 hari terakhir. Amporae gemetar mendengar kata-kata ini, tidak mampu lagi menahan pandangan Dion. Namun, dia tiba-tiba membeku saat merasakan tubuh langsingnya jatuh ke dalam tubuh yang hangat. "Tidak ada yang perlu membuatmu merasa bersalah. Sekalipun kamu pergi, aku tidak akan pernah menyalahkanmu. Aku punya wanita yang begitu sempurna di sisiku selama ini, dan aku tidak melakukan apapun untuk mendapatkanmu. Aku tidak hanya ingin menjadi pria yang kamu cintai, tapi juga pria yang tidak perlu membuatmu malu untuk mencintainya. Pria yang tidak pernah membuatmu merasa bersalah karena mencintainya. Pria yang tidak pernah membuatmu kesakitan." Dion merasakan kepala Amporae bergerak saat dia memiringkannya ke atas, bernapas ringan saat simpul di hatinya terlepas, menghilangkan bekas luka dan memompa dengan kekuatan baru. Bibir merah mudanya yang lembut menyentuh bibir Dion sebelum ciuman mereka semakin dalam. Amporae mundur, kehabisan napas dan wajahnya memerah. "Bawa aku," katanya dengan suara yang begitu lembut hingga jantung Dion berdebar kencang. Dion dengan hati-hati membaringkan tubuh lembut Amporae di lantai karpet. Tindakannya lambat dan halus, seolah-olah dia takut gerakan gegabah apapun akan menghancurkan kecantikan berambut merah di bawahnya. Cahaya suram dan kelap-kelip api unggun serta lilin mengatur suasana hati, bahkan Amporae pun tidak bisa merasa malu, seolah-olah ini adalah momen yang paling tepat dan sempurna di dunia. Tangan Dion menelusuri paha Amporae yang sempurna saat menempel di pinggangnya, meluncur di atas tali celana dalamnya sambil menggeser gaunnya ke atas. Mata Amporae tidak pernah lepas dari mata Dion. Cahaya biru lembutnya memantulkan wajah yang tidak dia kenali, tapi satu-satunya hal yang tetap sama adalah matanya. Cinta yang mereka pegang, sifat tajam dan raja mereka, adalah sesuatu yang tidak akan pernah hilang dari Dion. Bahkan Amporae tampaknya menyadari hal ini bahkan ketika kulitnya yang sempurna semakin terekspos setiap saat. Dia tidak tahu kapan itu terjadi, tapi dia sudah lama berhenti memperhatikan seperti apa rupa Dion, seolah-olah raja yang dulu dia kenal sedang dihapus dan digantikan dengan pria yang bisa dia cintai tanpa penyesalan. Semakin dia menatap mata Dion, penampilan biasa raja masa lalu seakan memudar, digantikan oleh seorang pemuda yang begitu tampan hingga jantung Amporae berdebar kencang. Tangannya secara tidak sengaja terulur ke atas, dengan lembut menangkup sisi wajah Dion. Apa yang dilihatnya sangat asing baginya, namun sekaligus akrab. Apakah ini wajah sebenarnya dari rajanya? Suaminya, cintanya, tanpa harus melewati batas satu sama lain, jiwa Amporae dan Dion mulai beresonansi, menyebabkan kemunculan Dion sebelumnya di benak Amporae hancur. Digantikan oleh seorang pemuda yang belum pernah dia lihat sebelumnya, namun telah tumbuh sepanjang hidupnya. Kenangan hidup mereka bersama mulai membanjiri ingatannya saat Dion memberikan ciuman lembut di lehernya, menyelipkan tangannya ke punggung lembutnya dan dengan ahli melepaskan tali branya. Dua gundukan daging yang indah sepertinya jatuh dari langit, menekan dada telanjang Dion. Bibirnya menemukan jalannya ke bibirnya, membiarkan lidah kecilnya menyatu dengan lidahnya. Masa lalu Amporae seakan terbakar abis. Gambaran senyum teman masa kecilnya, leluconnya, kehadirannya. Semuanya digantikan dengan Dion. Saat itu juga, tidak ada lagi lubang dalam ingatan Dion. Dia tidak akan pernah lagi memicu bagian yang terfragmentasi. Kehidupan yang dia gantikan entah bagaimana menjadi miliknya. Bola cahaya hitam, putih dan emas tiba-tiba menyala di punggung Dion. Meskipun Dion dapat menggunakan semua kemampuan tubuh aslinya di dunia percobaan ini, yang ada di sini bukanlah tubuh aslinya, oleh karena itu, dia dapat menggunakan sayapnya. Tetapi tidak memiliki tato di punggungnya. Namun, dengan jiwanya yang semakin beresonansi dengan Amporae, dan luka-lukanya perlahan sembuh,
jiwanya yang luar biasa mulai membebani dunia ini. Rasa sakit yang membakar membanjiri indra Dion, tetapi pada saat yang sama, cairan lembut Amporae menghilangkan semuanya. Ciuman mereka semakin dalam saat dia menempel di leher Dion, melingkarkan tangannya di belakang leher dan mendekatkan tubuh mereka. Tato di punggung Dion menjadi lebih jelas dan kompleks. Seluk-beluknya semakin dalam, merobek kulit Dion tanpa mempedulikannya. Kulit Amporae mulai bersinar, cahaya suci terpancar dari dirinya secara tidak sengaja. Rambut merah menyalanya tiba-tiba berubah menjadi warna emas samar, membuatnya semakin menonjol. Tiba-tiba, nyala api kemasan meletus dari leher Dion, menjalar ke seluruh tubuh halus Amporae dengan lembut, seolah-olah mereka telah kehilangan seluruh keunggulannya. Detak jantungnya semakin cepat. Setiap sentuhan Dion tiba-tiba terasa panas seperti batu bara, namun begitu nyaman dan memikat di saat yang bersamaan. Tangannya menelusuri paha dan dada wanita itu, dengan ringan memainkan puting merah mudanya yang sempurna. Amporae tiba-tiba merasakan ada massa keras di antara kedua kakinya ketika dia secara tidak sengaja mendorong pinggulnya ke depan. Lonjakan kenikmatan sudah cukup untuk membuatnya gila, menyebabkan erangan lembut pertamanya keluar dari bibirnya. Tangan Dion merobek celana dalam Amporae, memperlihatkan pemandangan yang mempercepat napasnya. Matanya memerah. Dia hampir tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri saat dia melihat Amporae menggerogoti dirinya. Semuanya, mulai dari aroma harum jusnya, hingga bibir halusnya yang terbuka pada pria itu, hingga keinginan mendalam dan ketidaksabaran di matanya, terlalu berat untuk ditangani oleh pria manapun. Dion melepas celananya sendiri, berlutut di atas Amporae dengan napas berat, berusaha menenangkan detak jantungnya. Perasaannya begitu meluap-luap sehingga Dion tidak bisa merasakan perubahan pada tubuhnya. Jiwa Dion terus membaik dengan kecepatan yang konyol. Tatonya mulai tergores pada tingkat yang bahkan melampaui tubuh aslinya, dan yang lebih parah lagi, dia bahkan tidak menyadari dirinya melupakan fakta bahwa ini adalah cobaan. Sebaliknya, dia mengabaikan semuanya, menyelipkan dirinya di antara bibir Amporae yang terbuka lembut saat dia menciumnya dalam-dalam. Pinggul Amporae bergesekan dengan pinggulnya, mulai dari berhenti menggoda pintu masuknya dan masuk. Bahkan baginya, pemuda di hadapannya yang tampaknya berasal dari dunia lain ini adalah satu-satunya pria yang tersisa di hatinya. Jadi, ketika dia merasakan Dion akhirnya perlahan meluncur ke arahnya, menusuknya sepenuhnya saat kakinya bergetar, dia tidak merasakan sedikit pun penyesalan. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 760 perubahan. Saat Amporae dan Dion akhirnya terhubung, cahaya yang menyilaukan muncul. Niat suci membanjiri Dion, bersantai dan memaksakan matanya untuk sembuh. Dinding Amporae bergetar karena setiap pukulan Dion, menyebabkan dia menempel lebih erat padanya, tidak mau melepaskannya bahkan untuk sesaat. Serangannya yang lembut dan lembut terus-menerus disela oleh ciumannya yang dalam. Tak satu pun dari mereka yang menyadari bahwa warna merah di rambut Amporae berubah menjadi emas yang menyilaukan, dan emas itu kemudian menjadi putih yang menyilaukan. Jiwa Amporae terkait dengan jiwa Dion. Di dalam dunia batin Dion yang perlahan terbangun, seorang dewi turun dari langit dengan sayap putih bersih. Lingkaran emas menghiasi puncak kepalanya, terpantul dari rambut dan matanya yang seputih salju. Dia melayang ke bawah, tersenyum dengan cahaya yang menyebabkan rerumputan hijau tua dan pepohonan kuno serta bunga spiritual yang indah tumbuh dari tanah yang dulunya mati. Segera, dia menemukan dirinya di depan manifestasi humanoid Dion. Aura lembutnya sangat kontras dengan auranya yang mendominasi dan jahat, tapi raja yang dulunya tanpa emosi itu akhirnya memiliki ekspresi lembut di wajahnya saat dia melihat dewi ini turun. Wajahnya pucat, jelas terluka parah. Tapi meski begitu, ada kebahagiaan di hatinya untuk pertama kalinya. Sang dewi menangkupkan wajahnya dengan penuh kasih sayang, dadanya ke atas dan dengan lembut mencium keningnya. Manifestasi humanoid itu tiba-tiba diliputi perasaan nyaman. Rasa sakit yang ia derita selama hampir 4 tahun kini telah hilang. Kekuatannya perlahan kembali padanya, memberi makan pagoda senjata itu dan menyebabkannya bangkit kembali dari kondisi tertidurnya. Dunia batin tiba-tiba meledak dengan energi, berkembang pesat. Tiba-tiba ia berubah dari ukuran sebuah kota kecil, menjadi seukuran sebuah negara, melampaui ukuran sebuah benua, menjadi seukuran seluruh planet. Fondasinya lebih kokoh, memperkuat dunia yang dulunya berguncang. Di dunia nyata, rambut merah Amporae digantikan oleh rambut putih bersih dan tak bercacat. Kulitnya menjadi lebih lembut dan cerah, matanya semakin dalam menjadi biru tua, dan tanda-tanda samar lingkaran cahaya yang mencoba memaksa masuk ke dunia nyata melayang di atas kepalanya. Sedangkan Dion, nampaknya semakin cepat ukirannya diperbaiki, semakin cepat tato hitam, putih dan emas terukir di punggungnya, hampir selesai dengan setiap pukulannya. Detik berikutnya, tato itu berhenti. Getaran hebat menggemparkan klan malaikat saat aura yang tidak bisa dipatahkan menerobos ke dalam jiwa setiap orang. Dewi dalam dunia batin Dion tersenyum, memeluk manifestasi humanoid dan menempel erat di punggungnya.
Cinta merasuki kelopak mata yang lembut dan kebahagiaan berlimpah di hatinya. Jiwa Dion meletus, menembus penghalang panggung orang suci tengah, dan menyerbu menuju puncak. Setelah ditekan selama bertahun-tahun, ia meraung ke langit, menyebabkan guncangan dan bencana alam menguasai dunia batin Dion. Retakan mengamuk di tanah dan rerumputan serta pepohonan yang baru terbentuk runtuh, tidak mampu menahan auranya. Energi langit menjadi tidak terkendali di dunia nyata, menyebabkan perubahan besar di langit. Seluruh planet bergetar, tunduk pada kelahiran makhluk surgawi. Tulang Dion mengerang dan ototnya robek, tapi dia sepertinya tidak menyadarinya, fokus sepenuhnya pada bercinta dengan wanita di bawahnya. Dengan setiap tulang yang retak, niat Amporae akan menyapu tulang tersebut, menyembuhkannya secara instan. Dengan setiap otot yang robek, cahaya suci akan memperbaikinya, memperkuatnya ke tingkat yang baru. Integrasi persentase esensi darah Dion mulai terus meningkat. Dia telah mengintegrasikan seluruh 5% karena Clara, dan sekarang dia dihanyutkan oleh yin primordial kuat lainnya. Setiap kali keperawanan diambil, alam semesta akan menunjukkan kekuatannya, mentransfer yin primordial dari perempuan ke laki-laki yang dicintainya. Bergantung pada kekuatan yin primordial ini, energi yang disediakan alam semesta bervariasi. Inilah sebabnya mengapa ada lompatan awal dalam budidaya pada saat pertama kali pasangan bela diri berkultivasi ganda, namun terjadi penurunan lompatan ini pada waktu-waktu berikutnya. Karena kekuatan yin primordial Clara yang luar biasa, dan fakta bahwa dia secara teknis dilahirkan kembali dan kehilangan keperawanannya 2 kali. Yin primordial pertama miliknya yang diambil Dion meningkatkannya beberapa persentase, karena bakat jiwanya dapat dianggap tinggi. Namun, karena Dion sudah memiliki tubuh suci, hampir tidak ada perubahan sama sekali. Namun, kedua kalinya Dion mengambil keperawanan Clara, dan gabungan 2 yin primordialnya, dia melonjak 5% penuh. Mulai dari integrasi 15% hingga 20%. Ini sangat mengejutkan. Seseorang mungkin tidak mengerti alasannya. Tapi jika dunia mengetahui bahwa seorang wanita tanpa kultivasi dan jiwa yang hampir mencapai tahap blossom mampu memberikan efek yang begitu besar pada karakter tingkat suci, itu akan meledak. Ini menunjukkan betapa luar biasa yin primordial asal dan betapa bermanfaatnya hal itu di masa depan. Namun, lompatan ke integrasi 20% ini masih menyisakan 10% lagi sebelum Dion dapat mencapai tingkat memiliki benda angkasa. Jika Clara adalah orang suci, tidak diragukan lagi dia akan memenuhi persyaratan ini. Tapi, seperti sudah ditakdirkan, dia tidak. Dan bakat jiwa Dion yang sombong mengancamnya sekali lagi. Begitulah, itu tidak akan berhasil. Jiwa Dion meraung, meremehkan teknik yang akan menyegelnya seperti itu. Itu mengancam akan menghancurkan surat wasiat sepenuhnya, memeluk dewinya dan bercinta dengannya di udara. Cinta mereka yang penuh gairah menggemparkan dunia batin Dion, menghancurkan segala sesuatu yang telah terbentuk selama 4 tahun terakhir. Kulit seputih salju sang dewi tampak bersinar lebih ganas di bawah manifestasi humanoid yang melanda. Erangannya menyebabkan dunia runtuh, seolah-olah dunia tidak berhak mendengarkan. Sayap kembar dari manifestasi humanoid bergetar, mengembang hingga 2 kali lipat ukurannya dan melengkung ke seluruh dunia batin, mengirimkan getaran angin kencang yang mewujudkan kencang. Cerita bersambung. Jangan lupa share, like, komen dan subscribe, agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya.